Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2031. Klan Fu. Seorang wanita yang lemah dan tak berdaya sedang dikejar oleh 10 orang biadab yang kuat. Bukankah ini kasus penculikan yang khas? Meskipun wanita itu tidak tampak terlalu lemah, dengan kultivasi pesangon keempat, para biadab yang mengejarnya semuanya berada di pesangon ketiga atau keempat juga. Karena itu, bagaimana dia bisa berharap untuk mengalahkan mereka? Ling Han tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi di benaknya. Seperti yang diharapkan dari alam surgawi barat. Bahkan pembudidaya tingkat duniawi yang memutuskan sangat biasa. Bagaimanapun, wanita itu memang cantik, dengan kulitnya yang pucat seperti batu giok dan rambutnya hitam pekat. Sosoknya juga sangat indah dan memikat. Karena itu, tidak mengherankan jika dia menarik perhatian beberapa tuan muda yang jahat, yang kemudian memerintahkan bawahannya untuk menculiknya. Wanita itu terus berteriak saat dia berlari, namun semakin keras dia berteriak, semakin cepat orang-orang di sekitarnya mencoba menghindarinya. Mereka tampak sangat takut terjebak dalam kesulitannya. Setelah semua orang mundur ke sisi jalan, Ling Han dan teman-temannya menjulur seperti jempol yang sakit. Sedikit kepanikan menyebar di wajah wanita itu. Dia tidak tahu niat Ling Han dan yang lainnya. Apakah mereka akan membantunya, atau apakah mereka akan membantu para penculiknya? Bagaimanapun juga, mereka pasti mencari kematian. Ling Han dan yang lainnya tidak mendengar komentar ini. Ini karena mereka sudah menemukan restoran, dan mulai memakan makanan. Enak. Hu Niu memegang stik drum di satu tangan dan daging babi rebus di tangan lainnya. Mulutnya juga dipenuhi makanan. Namun entah bagaimana dia masih bisa berbicara dengan jelas. Ini benar-benar mengesankan. Xiao Gu mencoba menirunya, namun kata-katanya benar-benar kacau. Dia tidak bisa berbicara dengan jelas sama sekali. Jelas bahwa pelahap juga membutuhkan bakat. Ling Han, permaisuri, dan yang lainnya memesan anggur untuk diminum. Ada banyak aspek di mana alam surgawi barat berbeda dari alam surgawi timur, dan ini juga termasuk budaya makanan. Jadi, mereka semua ingin mencoba anggur. Kalian tampaknya dalam suasana hati yang cukup baik, kata seseorang sambil tertawa santai. Ling Han dan yang lainnya menoleh, hanya untuk melihat seseorang di pintu. Namun, karena cahaya datang dari belakangnya, bayangan panjang dilemparkan ke lantai. Ini juga membuatnya tampak sedikit lebih bermartabat. Ini adalah pria muda yang tampak cerdas. Dia mengenakan jubah biru, dan alisnya sedikit terangkat, membuatnya tampak cukup flamboyan. Tuan muda Fu, pelanggan di restoran segera berdiri dan menyapanya. Jika itu bukan klan yang kuat, bagaimana mereka bisa mengerahkan begitu banyak pembudidaya yang kuat? Namun, dia secara alami tidak akan khawatir tentang ini. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang kecakapan pertempuran yang mengesankan dari dirinya dan yang lainnya. Bukankah ada Xiao Gu untuk melindungi mereka bahkan jika mereka benar-benar memprovokasi elit yang kuat? Ayo pergi, Niu ingin makan daging. Hu Niu berkata dengan tidak senang. Dia menepuk perutnya saat dia berbicara. Ayo pergi, Niu ingin makan daging. Xiao Gu mengulangi. Dia juga mulai menepuk perutnya. Ling Han bisa merasakan awal sakit kepala. Hanya Hu Niu saja sudah cukup merepotkan. Sekarang, apakah akan ada pembuat onar lain? Bagaimanapun, dia secara alami tidak bisa menolak permintaan Hu Niu. Jadi, mereka mulai mencari tempat makan. Mereka mengobrol sambil berjalan, dan seolah-olah mereka sudah melupakan keributan kecil saat itu. Orang-orang yang lewat bertukar pandang terkejut satu sama lain. Orang-orang ini terlalu percaya diri. Memang, mereka mencampuri urusan klan Fu,
Namun mereka masih berani bertindak begitu tenang dan tenang. Mungkin mereka datang dengan persiapan. TSK, pernahkah kamu mendengar pepatah itu? Bahkan seekor naga yang kuat pun tidak dapat mengalahkan seekor ular di sarangnya. Apakah mereka tidak tahu bahwa tetua dari klan Fu adalah kepala alkemis dari Raja Langit Pemetik Bulan? Bagaimanapun juga, mereka pasti mencari kematian. Ling Han dan yang lainnya tidak mendengar komentar ini. Ini karena mereka sudah menemukan restoran dan mulai memakan makanan. Enak. Hun Yu memegang stick drum di satu tangan dan daging babi rebus di tangan lainnya. Mulutnya juga dipenuhi makanan. Namun entah bagaimana dia masih bisa berbicara dengan jelas. Ini benar-benar mengesankan. Xiao Gu mencoba menirunya, namun kata-katanya benar-benar kacau. Dia tidak bisa berbicara dengan jelas sama sekali. Jelas bahwa pelahap juga membutuhkan bakat. Ling Han, permaisuri, dan yang lainnya memesan anggur untuk diminum. Ada banyak aspek di mana alam surgawi barat berbeda dari alam surgawi timur, dan ini juga termasuk budaya makanan. Jadi, mereka semua ingin mencoba anggur. Kalian tampaknya dalam suasana hati yang cukup baik, kata seseorang sambil tertawa santai. Ling Han dan yang lainnya menoleh, hanya untuk melihat seseorang di pintu. Namun, karena cahaya datang dari belakangnya, bayangan panjang dilemparkan ke lantai. Ini juga membuatnya tampak sedikit lebih bermartabat. Ini adalah pria muda yang tampak cerdas. Dia mengenakan jubah biru, dan alisnya sedikit terangkat, membuatnya tampak cukup flamboyan. Tuan Muda Fu, pelanggan di restoran segera berdiri dan menyapanya. Suara mereka semua dipenuhi dengan rasa hormat. Klan Fu adalah kekuatan yang tangguh di United Link City. Orang ini bernama Fu Yue, dan dia adalah satu-satunya anggota generasi ketiga dari klan Fu. Dengan demikian, orang bisa membayangkan betapa tinggi statusnya. Ini tak terelakkan. 3 generasi terakhir dari klan Fu semuanya hanya terdiri dari 1 orang. Fu Yue tersenyum tipis saat dia berjalan ke restoran. Dia tiba di samping meja Ling Han, dan ada seorang lelaki tua kurus mengikuti di belakangnya. Orang tua ini tampak lelah dan lesu, dan matanya tertutup sepanjang waktu. Namun, setiap kali dia membukanya, orang bisa melihat simbol terjalin yang tak terhitung jumlahnya di bola matanya. Auranya yang mendominasi akan berkedip ke sekitarnya selama sepersekian detik. Tingkat istana abadi, Ling Han berspekulasi dalam pikirannya. Kekuatan orang tua ini sangat dalam dan sulit untuk dipahami. Dia begitu kuat sehingga bahkan Ling Han tidak bisa menentukan kekuatannya. Dengan demikian, dia setidaknya berada di tingkat istana abadi. Namun, bisakah dia menjadi elit ascending origin tier? Ling Han benar-benar tidak percaya ini. Akankah elit seperti itu menjadi bawahan seorang pria muda? Bagaimanapun, klan Fu bukanlah kekuatan tingkat raja surgawi. Kau tidak keberatan aku duduk di sini, kan? Fu Yue bertanya sambil tersenyum. Namun, dia sudah duduk sebelum Ling Han dan yang lainnya bahkan bisa menjawab. Kenapa kamu bertanya? Kau tidak keberatan aku duduk di sini, kan? Xiao Gu mengulangi. Dia dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat mainan baru ini. Ekspresi ketidaksenangan langsung menyebar di wajah Fu Yue. Apa artinya ini? Apakah orang ini mengejeknya? Dia membungkuk dan berkata, "Teman, jangan berpikir aku tidak tahu bahwa kamulah yang menyerang bawahanku yang tidak berguna. Teman, jangan kira aku tidak tahu." Xiao Gu mengulangi tanpa melewatkan sepatah kata pun. Selain itu, keterampilannya jelas meningkat, dan dia bahkan bisa meniru nada dan ekspresi seseorang sekarang. Fu Yue benar-benar menjadi marah pada saat ini. Orang-orang ini bertindak terlalu jauh. Sementara itu, Ling Han sedikit heran. Bukankah klan Fu adalah kekuatan yang tangguh? Bagaimana Tuan Muda Fu ini memiliki begitu banyak waktu luang? Dia gagal menculik seorang wanita, jadi dia secara pribadi datang sekarang? Apakah dia benar-benar terbiasa dengan nasu? Namun, ini sepertinya tidak benar. Apakah seseorang diberikan nasu atau tidak? Ini dapat dengan mudah ditentukan melalui tindakan mereka. Saat ini, Hun Yu, permaisuri, dan Bewitching Maiden Rou sedang duduk di meja. Mereka adalah 3 keindahan yang menakjubkan. Namun, Fu Yue masih bisa tetap tidak terganggu.
Memang, dia mungkin mencuri beberapa pandangan di sana-sini, tapi ini adalah reaksi yang benar-benar normal. Bam! Fu Yue membanting tangannya di atas meja. Kesabarannya tentu tidak besar. Namun, ini bisa dimengerti. Sebagai pemuda yang dihormati, siapa yang tidak takut padanya dan menyerah padanya? Selain itu, dia tidak tahu tentang kebiasaan Xiao Gu menirukan orang lain. Jadi dia berpikir bahwa Xiao Gu sengaja mengejeknya. Karena itu, dia secara alami tidak bisa mengendalikan emosinya. Jangan pedulikan dia. Dia hanya suka meniru orang lain, kata Ling Han sambil tersenyum. Jangan pedulikan dia, ulang Xiao Gu. Dia masih paling suka meniru Ling Han. Bagaimanapun, ini adalah orang pertama yang dia temui. Memang, bahkan penampilannya meniru penampilan Ling Han. Setelah melihat ini, kemarahan Fu Yue akhirnya sedikit mereda. Orang ini tampaknya memiliki beberapa masalah mental. Aneh. Salah satu bersaudara itu tampan dan percaya diri, sedangkan yang lain bodoh dan lamban. Apakah dia dipukuli dengan bodoh di perut ibunya? Aku juga akan memotong untuk mengejar. Di mana wanita itu? Fu Yue bertanya. Chapter 2032. Imajinasi liar. Wanita itu, wanita yang sedang dikejar oleh kelompok biadab itu, ini benar-benar orang yang setia. Apakah dia tidak bisa melupakan wanita itu? Ling Han menggelengkan kepalanya, dan menjawab, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Teman, apakah kamu mencoba menyangkal bahwa kamu menyerang bawahanku saat itu? Fu Yue bertanya dengan punuk. Ekspresi ketidaksenangan jelas menyebar di wajahnya. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, itu tidak bisa dianggap menyerang. Jika aku benar-benar menyerang mereka, siapa di antara mereka yang akan selamat? Ini adalah kebenaran. Orang-orang biadab itu hanya berada di tingkat duniawi yang memutuskan. Jadi dengan kekuatan Ling Han sebagai pembudidaya tingkat jiwa yang membagi, dia bisa dengan mudah membunuh mereka dengan satu pikiran. Apakah kamu berani? Fu Yue bertanya. Klan Fu adalah kekuatan yang tangguh di United Link City. Tetua besar klan Fu lebih merupakan kepala alkemis dari Raja Langit Pemetik Bulan. Jadi siapa yang berani memprovokasi klan Fu? Aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Serahkan wanita itu. Kalau tidak, terima konsekuensinya. Nada bicara Fu Yue sangat keras. Ling Han tertawa, dan berkata, maaf, tapi aku tidak tahu tentang wanita atau pria manapun atau apapun. Saya sarankan Anda bertanya kepada orang lain. Beraninya kau? Fu Yue meraung marah. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Ling Han. Weng, banyak simbol muncul di tangannya. Cahaya keemasan menyilaukan, dan dia tampak seperti makhluk suci. Ling Han sedikit heran. Dia benar-benar meremehkan orang ini. Fu Yue sebenarnya memiliki kekuatan pertempuran jiwa bumi. Selain itu, tingkat kultivasinya hanya pada jiwa yin. Namun dia sebenarnya mampu menggunakan kecakapan pertempuran seorang pembudidaya jiwa bumi. Dia memiliki kekuatan tingkat kaisar. Ling Han mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan Fu Yue. Betapa beraninya, Fu Yue berkata dengan punuk yang dingin. Apakah orang ini terbelakang? Mereka berdua berada di tingkat jiwa pembagi. Jadi mereka hanya bisa memiliki ukuran kasar dari tingkat utama masing-masing. Dalam hal level minor, mereka tidak dapat menentukan ini dengan percaya diri. Hanya mereka yang cukup sensitif yang dapat menentukan apakah aura seseorang lebih kuat atau lebih lemah dari aura mereka sendiri. Namun, jika mereka terlibat dalam perkelahian, mereka secara alami dapat menentukan tingkat kultivasi satu sama lain dengan mudah. Salah satunya di jiwa yin, dan yang lainnya di jiwa yang. Hanya ada satu tingkat kecil di antara mereka. Selain itu, Fu Yue juga seorang kaisar tingkat. Jadi dia bisa menyaingi satu tingkat kecil di atasnya dan tetap tak terkalahkan. Dengan kata lain, dia bisa menghancurkan mereka yang ada di jiwa bumi. Dengan demikian, bagaimana Ling Han bisa menyaingi dia? Kamu tidak mencoba menghindar, dan kamu malah mencoba meraih pergelangan tanganku. Seberapa berani Anda, Pak?
ada retakan tajam saat pergelangan tangan Fu Yue dicengkeram oleh Ling Han. Cengkeraman Ling Han sangat kuat. Apa? Fu Yue terkejut, dan matanya langsung dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan Penatua di belakangnya tiba-tiba membuka matanya yang tajam. Seolah-olah benda angkasa terbentuk dan runtuh, dan ini adalah aura luar biasa yang menyebabkan hampir semua orang di restoran mengerang kesakitan. Bahkan, beberapa orang bahkan mulai batuk darah. Ini adalah elit tingkat istana abadi. Hanya auranya saja sudah cukup untuk melukai para pembudidaya tingkat duniawi yang memutuskan. Untungnya, Xiao Gu mengulurkan tangan untuk melindungi permaisuri dan yang lainnya. Dia jelas telah memblokir serangan elit tingkat istana abadi dengan mudah. Namun ekspresinya masih bingung, dan dia tampak sangat kacau dan menggemaskan. F***CK, mata sesepuh itu melebar karena heran. Saat itu, dia mengira Xiao Gu tidak lebih dari orang bodoh. Namun, orang bodoh ini benar-benar telah mencapai tingkat istana abadi? Tidak, dia setidaknya telah mencapai tingkat istana abadi. Penatua mengakui bahwa dia tidak dapat menentukan tingkat kultivasi Xiao Gu. Itu sangat mendalam. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, orang-orang muda perlu menunjukkan rasa hormat. Tidak baik melempar pukulan. Kita perlu meyakinkan orang lain dengan alasan. The Empress, Bewitching Maiden Row, dan Heavenly Phoenix Divine Maiden semua tersenyum setelah mendengar ini. Suami mereka selalu suka memukul orang untuk konflik terkecil. Namun, dia sekarang mendorong orang lain untuk meyakinkan orang dengan alasan? Bukankah ini lelucon? Hanya Hu Niu yang menimpali dengan ekspresi serius, mengatakan, Niu juga suka meyakinkan orang dengan alasan. Nak, mari kita bersaing dalam makan. Jika kamu tidak bisa makan sebanyak Niu, maka merangkaklah di tanah seperti anjing. Fu Yue merasa pandangannya tentang dunia runtuh. Seorang pembudidaya jiwa yang telah berhasil dengan mudah meraih pergelangan tangannya, dan dia tidak bisa melepaskan diri dari genggamannya tidak peduli apa. Tidak hanya itu, saudaranya yang bodoh bahkan berhasil memblokir serangan walinya. Bagaimana grup ini begitu kuat? Mungkin ini semua adalah bagian dari konspirasi yang rumit? Mungkin tujuan mereka adalah untuk menariknya keluar dan kemudian menangkapnya sehingga mereka dapat meminta uang tebusan dari klan Fu? Betapa beraninya! Mereka adalah bawahan dari Raja Langit Pemetik Bulan, dan kakeknya lebih merupakan kepala alkemis. Bahkan, dia bisa dipandang sebagai bawahan favorit Raja Surgawi. Untuk menargetkan klan Fu, bukankah ini setara dengan memprovokasi Raja Langit Pemetik Bulan? Apa yang kalian inginkan? Semakin banyak bahaya yang dia alami, semakin tenang Fu Yue. Dia memiliki sikap tingkat kaisar. Ling Han sedikit terkejut, dan dia berkata, kamu menargetkanku duluan, tapi kamu bertanya apa yang aku inginkan? Apakah Anda tidak memutarbalikkan fakta sedikit? Cukup dengan omong kosong. Anda mencari uang tebusan, bukan, kata Fu Yue. Ini, Fu Yue memotong Ling Han, dan segera berkata, 100 juta batu bintang. Itu sudah cukup kan? Itu, ini adalah tawaran terakhir. Kalau tidak, kesepakatannya batal? Fu Yue berkata dengan suara tegas. Ling Han dibuat terdiam. Dia bahkan tidak pernah berpikir untuk menjadi penculik. Selain itu, meskipun dia telah meraih pergelangan tangan Fu Yue, bukankah itu tindakan membela diri? Mengapa situasinya tiba-tiba meningkat menjadi penculikan dan tebusan? Selain itu, ia telah mengambil putaran ini dengan cara yang begitu halus. Setelah melihat keheningan Ling Han, Fu Yue menganggapnya sebagai tanda persetujuan. Dia menoleh ke Penatua, dan berkata, Paman Yu, bisakah kamu pergi dan membawa 100 juta batu bintang? Tuan muda, lalu bagaimana dengan keselamatanmu? Tetua bertanya dengan prihatin. Tugasnya adalah melindungi Fu Yue, namun bukan saja dia gagal, tetapi dia bahkan harus pergi untuk sementara. Bagaimana jika pihak lain tidak menghormati kesepakatan? Yakinlah, aku yakin orang-orang ini tidak bodoh. Mereka mengerti bahwa saya hanya berharga jika saya masih hidup, kata Fu Yue dengan suara tenang. Dia tampak sangat tenang dan santai.
Dipahami, jawab yang lebih tua. Tanpa ragu-ragu lagi, dia berbalik untuk pergi. Tolong tunggu sebentar. 100 juta batu bintang akan membutuhkan waktu untuk dikumpulkan, kata Fu Yue. Ekspresinya seolah-olah dia yang memegang kendali, meskipun dia telah jatuh ke tangan mereka. Ling Han dan yang lainnya saling bertukar pandang bingung, dan mereka semua bisa melihat pikiran di mata satu sama lain. Bennett bodoh ini, mendesah. Ling Han melonggarkan cengkeramannya, dan berkata, katakan, apakah imajinasimu agak liar? Fu Yue menggosok pergelangan tangannya yang sakit, dan berkata, teman, kamu sudah menang, jadi apakah perlu mengejekku? Dia secara alami tidak akan berpikir Ling Han membiarkannya pergi. Sebaliknya, Ling Han dan yang lainnya penuh percaya diri. Bahkan jika mereka tidak membatasinya, dia tetap tidak akan bisa melarikan diri. Ling Han menepuk bahu Fu Yue dan berkata, kamu benar-benar orang paling imajinatif yang pernah kutemui. Fu Yue secara alami berpikir bahwa Ling Han sedang menggodanya, jadi dia hanya menjawab dengan nada dingin. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku tidak mengenal wanita itu sama sekali? Apakah Anda percaya saya? Anda tidak percaya saya? Ya, namun, ini memang kebenaran. Saya hanya tidak senang melihat begitu banyak orang biadab mengejar seorang wanita lemah. Saat itu, kamu juga yang menyerangku lebih dulu, jadi aku hanya bertindak membela diri. Namun, imajinasi Anda terbang, dan Anda berpikir bahwa saya menculik Anda untuk uang tebusan. Hahaha. Fu Yue tidak percaya pada Ling Han pada awalnya. *CK, apakah Anda pikir saya bodoh? Dia punuk, dan berkata, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Anda tidak akan menghentikan saya, kan? Tolong, kata Ling Han sambil menunjuk ke pintu. Fu Yue sangat curiga saat dia berjalan. Setelah melihat bahwa Ling Han dan yang lainnya tidak berusaha menghentikannya, dia berbalik dan berkata, aku benar-benar akan pergi sekarang. Tolong. Chapter 2033. Mencari pelakunya. Fu Yue berjalan keluar dari restoran. Namun, setelah beberapa saat, dia memasukkan kepalanya kembali, berkata, aku benar-benar akan pergi. Ling Han mengangguk sebagai jawaban, memberi isyarat agar dia melakukan apa yang dia mau. Fu Yue berjalan keluar dari restoran lagi. Namun, setelah beberapa saat, dia secara mengejutkan masuk lagi, berjalan dan duduk di sebelah Ling Han. Ini benar-benar kesalahpahaman, dia bertanya dengan bingung. Ling Han dan yang lainnya menjawab dengan anggukan. Meskipun orang ini adalah seorang kaisar tingkat, dia lebih dari seorang badut. Fu Yue hampir tidak percaya bahwa dia telah menyebabkan keributan seperti itu. Namun, dia memang bisa pergi dengan bebas saat itu. Ini adalah bukti bahwa Ling Han dan yang lainnya tidak berbohong padanya. Sial, dia benar-benar menjadi badut. Wajahnya memerah saat dia menghela nafas karena malu. Setelah beberapa lama, dia berkata, aku mungkin salah paham dengan kalian, tapi ini bukan tanpa alasan. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, faktanya, kalian juga salah paham. Saya bukan seseorang yang menyalahgunakan kekuatan saya untuk melecehkan orang lain. Saya sudah mengumpulkan begitu, kata Ling Han dengan anggukan. Kalau tidak, dia tidak akan memperlakukan Fu Yue dengan kesopanan seperti itu. Ada terlalu banyak tiran jahat dan cabul di dunia, dan Ling Han tidak keberatan menghukum mereka jika dia menemukan mereka. Jika Fu Yue benar-benar orang seperti itu, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Wanita itu berpura-pura menjadi pelayan untuk memasuki klanku, namun dia mencuri pil abadi yang baru saja selesai disempurnakan oleh kakekku. Ini ditemukan oleh pelayan lain, dan inilah yang membuatku mengejarnya. Saya segera mengejar setelah menerima berita itu, tetapi sudah terlambat, kata Fu Yue. Hah, jadi begini, apakah begitu? Ling Han bertanya dengan cemberut. Jika ini benar, maka dia benar-benar telah melakukan kejahatan dengan niat baik. Tidak ada kata yang salah. Aku bersumpah demi reputasi klan Fu, Fu Yue berkata dengan ekspresi serius. Ling Han mengangguk, dan berkata, kalau begitu ini benar-benar kesalahpahaman besar.
Mereka salah paham mengapa anggota klan Fu mengejar wanita itu. Sementara itu, Fu Yue salah mengira bahwa Ling Han dan yang lainnya mencoba menculiknya untuk mendapatkan uang tebusan. Ling Han segera berdiri dan berkata, "Kalau begitu mari kita cari dia. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Di mana kita bahkan mulai?" Fu Yue berkata sambil menghela nafas. Populasi United Link City berjumlah puluhan miliar, dan kota ini jauh lebih besar. Mencoba menemukan orang tertentu sama sulitnya dengan naik ke surga. Niu akan mencarinya. Hu Niu mengajukan diri. Fu Yue tidak merasa percaya diri sama sekali. Ini adalah seseorang yang telah menantang orang lain untuk kontes makan apa yang bisa dia capai. Namun, Ling Han terkekeh dan berkata, "Niu, pimpin jalannya." Hu Niu segera berdiri untuk pergi. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, dia buru-buru berlari kembali untuk mengemas semua sisa makanan. Baru kemudian dia melangkah pergi. Fu Yue langsung merasa kurang percaya diri. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. "Ayo pergi," Ling Han berkata sambil meraih Fu Yue. Dengan kekuatannya, Fu Yue secara alami tidak bisa melawannya. Mereka meninggalkan restoran dan kembali ke tempat mereka pertama kali bertemu wanita itu. Hu Niu mengerutkan hidungnya dan mulai mengendus-endus sekeliling. Setelah beberapa saat, dia menunjuk ke suatu jalan dan berkata, "Di sana, F***CK, apakah Anda memiliki hidung anjing?" Fu Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya. Namun, dia secara alami tidak berani mengatakan ini dengan keras. Terlebih lagi, Hu Niu sangat cantik, jadi dia pasti tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan ini. Sementara itu, Ling Han dan yang lainnya dipenuhi dengan keyakinan akan kemampuan Hu Niu. Hidungnya bahkan lebih kuat dari hidung anjing. Mereka terus mengikuti Hu Niu, yang akan berhenti dari waktu ke waktu sebelum mengambil tikungan dan belokan, dan bahkan mendaki dan menuruni gunung. Setelah 2 hari penuh, mereka akhirnya tiba di sebuah desa kecil. Ada asap mengepul dari cerobong asap, dan ada anjing menggonggong kegirangan. Ini benar-benar pemandangan pedesaan. Hu Niu menunjuk ke desa, dan berkata, di sini." Fu Yue secara alami tidak mempercayainya. Dia menggelengkan kepalanya dengan ragu. "Ayo pergi," Ling Han berkata sambil menyeret Fu Yue. Mereka memasuki desa, dan mereka segera dikelilingi oleh sekelompok anak-anak yang matanya sepenuhnya tertuju pada permaisuri dan Hu Niu. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu cantik sebelumnya. Wanita-wanita ini benar-benar seperti Celestial Maidens. Ling Han dan yang lainnya berhenti di depan sebuah rumah yang tampak sangat biasa. "Di sini?" Fu Yue bertanya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Dia telah mendengar dari bawahannya bahwa wanita itu berada di tingkat duniawi yang memutuskan. Meskipun pembudidaya tingkat duniawi yang memutuskan tidak dapat dianggap sebagai elit di alam surgawi, mereka tetaplah makhluk yang pasti terhormat. Di beberapa kota kecil, mereka bahkan bisa mengumpulkan kekuatan mereka sendiri dan menjadi penguasa yang kuat. Dengan demikian, akankah mereka mengurung diri di tempat pedesaan seperti itu? Siapa yang akan percaya ini? Namun, Ling Han menoleh ke anak-anak dan bertanya, "Apakah ada di antara kalian yang tahu siapa yang tinggal di sini?" Yang pertama menjawab akan mendapatkan 2 potong permen. Dia segera mengambil 2 potong permen. Aku tahu, saya juga tahu." Anak-anak berebut menjawab pertanyaannya. Bahkan, Hu Niu pun merasa sangat tergoda. Lagi pula, permen ini awalnya disiapkan untuk menggodanya. Kakak laki-laki dan kakak perempuan tinggal di sini. Kakak perempuan itu sangat cantik, namun dia tidak secantik kakak perempuan ini. Mereka baru tinggal di sini selama 2 tahun. Kakak laki-laki itu sakit, dan dia selalu batuk. Bahkan, aku pernah melihatnya batuk darah. Ling Han tersenyum dan mengeluarkan beberapa permen lagi untuk diberikan kepada anak-anak. Dia kemudian berkata, "Baiklah, pergi dan mainkan sekarang." Anak-anak langsung lari. Ling Han mendorong gerbang bambu di depan rumah, memperlihatkan jalan kecil yang dihiasi dengan bunga-bunga indah di kedua sisinya. Ini sangat kontras dengan kesederhanaan desa lainnya. Sementara itu, pintu rumah hanya tertutup sedikit, dan Ling Han segera mendengar batuk bahkan sebelum dia mendorongnya terbuka. Dengan sedikit dorongan,
dia membuka pintu, memperlihatkan perabotan yang sangat biasa. Hanya ada satu meja, lemari pakaian, dan tempat tidur. Berbaring di tempat tidur adalah seorang pria yang batuk keras. Faktanya, dia meludahkan darah saat dia batuk, dan seolah-olah dia akan mengeluarkan organ internalnya. "Batuk, siapa kamu?" Pria itu bertanya ketika dia melihat Ling Han. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan Ling Han melihat bahwa dia adalah pria yang cukup tampan. Namun, wajahnya terlalu pucat, dan tidak ada sedikit pun warna. Fu Yue tiba-tiba mengerutkan hidungnya, dan berseru, ada aroma pil abadi." Dia segera melompat ke depan, dan berkata, "Kamu menelan pil abadi." Pria itu terkejut, dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya, berkata, "Saya tidak makan pil abadi." "Anda orang telah salah. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Perasaan ragu Fu Yue menghilang begitu saja. Hu Niu memang telah menemukan tempat yang tepat. Selain itu, pil abadi sudah tertelan oleh pria ini. Dia dipenuhi dengan amarah yang membara. Kakeknya telah memurnikan pil abadi atas perintah Raja Surgawi Pemetik Bulan. Namun, itu telah tertelan oleh orang ini sekarang. Bagaimana mereka menjelaskan hal ini kepada Raja Langit Pemetik Bulan? "Jangan khawatir, kami tidak memiliki niat jahat," kata Ling Han sambil tersenyum. Dia meletakkan tangan pada pria itu sebelum mengaktifkan kekuatan sumber kayunya. Sebuah kekuatan yang penuh dengan vitalitas langsung melonjak ke dalam tubuh pria itu, menyebabkan batuknya segera berhenti. Bahkan, semburat merah yang sehat kembali ke wajahnya yang pucat. "Kamu telah terluka oleh seseorang," kata Ling Han. "Orang itu kemungkinan besar memiliki kemampuan untuk membunuhmu, namun mereka hanya meninggalkanmu dengan luka parah. Niat jahat seperti itu, mereka ingin menyiksamu sampai mati." Ekspresi pria itu berubah lagi dan lagi. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas panjang dan berkata, "Kamu benar. Itu memang masalahnya. Ceritakan kepada kami tentang itu," kata Ling Han dengan penuh minat. Dia awalnya berpikir bahwa wanita itu telah mencuri pil abadi untuk dijual atau ditukar dengan keuntungan lain. Namun, dari kelihatannya, itu jelas bukan masalahnya. "Total ada 10 pil abadi. Anda pasti belum menelan semuanya. Jadi di mana sisanya?" Fu Yue memotong. "Oi, apakah kamu tahu cara berbicara? Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia sakit?" Ling Han berkata sambil mengangkat Fu Yue dan melemparkannya ke samping. Dia berbalik ke pria itu, dan berkata, "Baiklah, Anda bisa memberitahu kami sekarang." "Santai saja." Fu Yue tidak bisa membantu tetapi merasa jengkel. Dia adalah cucu dari alkemis bintang 4. Apakah Ling Han benar-benar perlu memperlakukannya seperti ini? Chapter 2034. Cerita. "Nama saya Go Ming," kata pria itu, mulai menceritakan kisahnya. "Saya dilahirkan dalam keluarga biasa, tetapi bakat kultivasi saya cukup baik. Jadi, saya bergabung dengan Sekte Bulan Bintang untuk berkultivasi. Dalam kesempatan takdir, saya bertemu seseorang. Dia adalah Liu Sueyan, istri saya saat ini. Sueyan adalah cucu dari tetua ketiga dari Sekte Bulan Bintang, jadi statusnya jauh lebih tinggi dariku, murid luar yang sangat sedikit. Awalnya, saya berpikir bahwa saya tidak memiliki kesempatan dengan Sueyan. Namun, siapa yang bisa memprediksi nasib? Namun, ketika Sueyan dan saya jatuh cinta, kami langsung dihadapkan pada oposisi yang kuat. Tidak hanya penatua ketiga yang menentang kami, tetapi penatua ketujuh juga menentang kami. Penatua ketiga ingin mendapatkan dukungan dari penatua ketujuh, jadi dia menginginkan kedua keturunan mereka untuk bergabung bersama dalam pernikahan. Penatua ketujuh memiliki cicit bernama Ruan Dongxiang, dan dia sudah memiliki perasaan pada Sueyan sejak awal. Dengan dukungan para tetua, dia secara alami dapat berlama-lama di sekitar Sueyan sepanjang waktu. Sueyan menolak lamaran tetua ketiga tentang perjodohan beberapa kali, namun keluhannya diabaikan setiap kali. Pada saat yang sama, dia secara alami tetap dingin dan acuh tak acuh terhadap Ruan Dongxiang. Ini menyebabkan Ruan Dongxiang sangat membenciku.
Jadi dia menggunakan 7 mekar 7 racun telapak tangan untuk melukaiku dengan parah. Dia ingin aku mati dalam penderitaan yang luar biasa. Ketika Sueyan mengetahui hal ini, dia segera membawaku bersamanya untuk meninggalkan Sekte Bulan Bintang. Untuk menghindari penangkapan, kami dengan hati-hati menyembunyikan jejak kami di sepanjang jalan. Namun, setelah mencapai tempat ini, luka saya sudah memburuk ke keadaan tak terkendali. Kami tidak punya pilihan selain berhenti. Setelah mengetahui bahwa ada seorang alkemis yang terampil di sini, Sueyan pergi bekerja sebagai pelayan. Setelah bekerja keras selama 2 tahun, dia akhirnya berhasil menyelinap ke ruang alkimia untuk mencuri pil abadi untukku. Ini semua karena aku, Sueyan, tidak bersalah. Lakukan apapun yang Anda inginkan. Tetapi targetkan saya sebagai gantinya. Sangat menyedihkan, seseorang berkata melalui isak tangis. Mereka menoleh, hanya untuk melihat air mata mengalir di wajah Fu Yue. Ini adalah reaksi yang cukup berlebihan. Ling Han dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mau tak mau mereka berpikir bahwa orang ini cukup sentimental dan mudah tergerak. Saat itu, dia masih ingin mengiris perut pria ini untuk mengambil pil unding. Sekarang, bagaimanapun, dia menangis terseduh-seduh setelah mendengar cerita tragis Guo Ming. Oi, reaksimu terlalu berlebihan, bukan? Ling Han berkata sambil menepuk bahu Fu Yue. Apakah kamu tidak tergerak? Fu Yue bertanya dengan isak tangis. Sedikit, namun, tidak pada tingkat yang sama denganmu, kata Ling Han. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Apakah orang ini bereinkarnasi ke tubuh yang salah? Bagaimana dia begitu sentimental dan emosional? Dia seharusnya bereinkarnasi sebagai seorang wanita. Paling tidak, orang lain kemungkinan besar tidak akan merasa aneh jika seorang wanita meneteskan air mata. Sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Fu Yue terisak. Dia benar-benar mengabaikan Ling Han dan yang lainnya. Bahkan Guo Ming dibuat terdiam, meskipun dia adalah protagonis dari cerita itu, dan meskipun dia juga terkadang merasa sedih. Bagaimana bisa seorang pria meneteskan air mata dengan begitu mudah? Bagaimana mereka bisa direduksi menjadi keadaan seperti itu, untuk mengatakan apa-apa lagi? Bahkan Sueyan belum pernah menangis begitu sedih sebelumnya. Sampai kapan kamu akan mempermalukan dirimu sendiri? Ling Han bertanya sambil menghela nafas. Jangan ganggu aku. Biarkan aku menangis lebih lama lagi. Hu Niu segera kehilangan kesabarannya. Dengan tendangan, Fu Yue langsung terlempar, membuat lubang di rumah lumpur dan jerami. Dia kemudian berubah menjadi titik hitam kecil yang menghilang ke kejauhan. Anak yang malang. Kakak Ming, suara wanita berseru khawatir. Seorang wanita segera bergegas masuk ke dalam rumah. Dia tidak lain adalah Liu Sueyan, wanita lemah yang pernah ditemui Ling Han dan yang lainnya sebelumnya. Setelah melihat orang-orang di ruangan itu, yang semuanya dia temui sebelumnya, warna segera memudar dari wajah Liu Sueyan. Mereka telah diekspos, korban mereka ada di sini untuk melunasi hutang sekarang. Ini tidak ada hubungannya dengan saudara Ming. Itu semua ulahku, hukuman apapun yang ada dalam pikiranmu. Targetkan aku, dia berteriak. Tidak, itu semua karena aku, hukum aku, Guo Ming buru-buru berseru. Itu aku, tidak, itu aku. Keduanya berjuang untuk bertanggung jawab atas kejahatan itu. Ini benar-benar pemandangan yang mengharukan. Ling Han hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kalian berdua bodoh? Anda masih ingin memikul tanggung jawab sendirian? Kami secara alami akan menangkap kalian berdua. Tidak, kamu tidak bisa melakukan itu, Guo Ming dan Liu Sueyan berseru. Mereka memasang ekspresi ketakutan saat mereka dengan marah menggelengkan kepala. Sueyan, mari menjadi suami dan istri lagi di kehidupan kita selanjutnya. Baiklah, saudara Ming, sepasang kekasih bertukar pandang sebelum tiba-tiba menamparkan pelipis mereka sendiri. Mereka akan menghancurkan indera surgawi mereka sendiri untuk bunuh diri. Ling Han segera mengulurkan tangan. Sebuah kekuatan yang kuat melonjak maju, dengan paksa menghentikan gerakan kedua orang itu. Katakan, apakah kalian berdua terlalu impulsif? Katanya sambil menghela nafas. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan menangkapmu. Itu benar, ya. Guo Ming dan Liu Sueyan bertukar pandang.
dan mereka berdua bisa melihat ketakutan yang tersisa di mata masing-masing. Mereka hampir bunuh diri demi cinta. Ling Han dibuat terdiam. Apa yang membuat mereka merasa lega? Jika dia tidak ikut campur, mereka pasti sudah mati. Kenapa dia selalu bertemu dengan orang-orang seperti itu? Ling Han merenung sejenak sebelum berkata, luka beracun ini kurasa aku bisa mengobatinya. Nyata, Guo Ming dan Liu Sueyan berseru. Mereka hampir tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Ling Han mengangguk dan bertanya, Ruan Dongxiang itu kemungkinan besar berada di tingkat jiwa pembagi, apakah saya benar? Apakah dia di jiwa surga atau jiwa bumi? Jiwa bumi, Liu Sueyan segera menjawab. Dia langsung merasa lebih percaya diri dengan kemampuan Ling Han. Jika Ruan Dongxiang berada di tingkat istana abadi, Ling Han tidak akan berdaya untuk membantu. Namun, karena dia berada di tingkat utama yang sama dengan Ling Han masih bisa menggunakan kekuatan sumber kayunya untuk membantu. Kekuatan sumber ini memiliki vitalitas yang paling kuat, jadi secara teori, itu bisa mengobati semua jenis luka. Ada banyak orang yang membutuhkan bantuan di dunia ini, dan Ling Han juga tidak berusaha menjadi penyelamat. Dia tidak akan memasukkan hidungnya ke dalam bisnis semua orang. Namun, karena dia telah menemukan situasi ini, dia secara alami bersedia melakukan bagiannya untuk membantu. Sangat menyedihkan. Kita pasti harus membantu mereka, Fu Yue berkata saat dia kembali. Matanya sudah sembab karena menangis. Orang ini tidak bisa diselamatkan. Kalian keluar dulu. Saya perlu menyalurkan beberapa teknik kultivasi untuk merawatnya, kata Ling Han. Ya, Liu Sueyan buru-buru menjawab dengan anggukan. Jika Ling Han memendam niat jahat, sama sekali tidak perlu baginya untuk pergi ke begitu banyak masalah. Dia bisa saja langsung menyerang mereka. Lagi pula, tak satu pun dari mereka yang cocok untuk Ling Han. Kamu juga pergi keluar, Ling Han berkata kepada Fu Yue. Hah, saya juga perlu pergi keluar, Fu Yue bertanya dengan linglung. Keluar, kata Hun Yu. Dia berjalan mendekat dan mengangkat Fu Yue sebelum melangkah keluar. Ling Han secara alami mengusir semua orang untuk menjaga rahasia menara hitamnya. Setelah semua orang pergi, Ling Han membuat Guo Ming pingsan dengan serangan telapak tangan sebelum menariknya ke menara hitam. Kekuatan waktu mengalir, dan menara hitam mulai mengalami skala waktu 1000 kali lebih cepat daripada dunia luar. Ling Han mulai merawat Guo Ming, mengaktifkan kekuatan sumber kayunya dan menyalurkannya ke tubuhnya. Dia mulai menghilangkan racun sedikit demi sedikit. Jika Ling Han bertarung dengan Ruan Dongxiang, dia kemungkinan besar bisa menyingkirkannya dalam beberapa ratus pertukaran. Namun, menghilangkan racun yang ditinggalkan pria itu di tubuh Guo Ming adalah tugas yang jauh lebih sulit. Secara sederhana, penghancuran jauh lebih mudah daripada konstruksi. Belum lagi, ini adalah kasus konstruksi skala besar setelah penghancuran skala besar. Ini hanya bisa diselesaikan dengan usaha dan waktu. Selain itu, ini hanya karena Ling Han sedang berlatih gulir surga yang tidak dapat dihancurkan dan memiliki pemahaman yang luar biasa tentang hidup dan mati yang jauh melampaui para pembudidaya tingkat jiwa pembagi biasa. Kalau tidak, sebagian besar pembudidaya hanya tahu cara bertarung dan membunuh. Adapun penyembuhan dan penyelamatan, mustahil. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu di Menara Hitam. Hanya pada saat ini Ling Han akhirnya menarik kembali tangannya. Dia menghela napas panjang lega. Dia sudah menghilangkan racun di tubuh Guo Ming. Senyum menyebar di wajahnya. Selama proses ini, ia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana menyalurkan kekuatan sumber kayu. Dia tidak hanya menyelamatkan seseorang, tetapi dia bahkan menerima beberapa manfaat sendiri. Benar saja, surga tidak akan memperlakukan orang baik dengan tidak adil. Chapter 2035. Kedatangan Ruan Dongxiang. Ling Han keluar dari Menara Hitam bersama Guo Ming dan berteriak, "Kalian semua bisa masuk sekarang." "Kakak Ming," Liu Sueyan berseru saat dia segera bergegas masuk. Dia memusatkan pandangannya pada Guo Ming,
yang saat ini sedang berbaring di tempat tidur. Setelah mengamatinya sejenak, dia langsung tergerak. Wajahnya memiliki warna merah yang sehat, dan auranya juga sangat stabil. Tidak ada tanda-tanda luka apapun. Dia telah disembuhkan, sepenuhnya sembuh. Apalagi, hanya butuh 1 hari. Dia segera berlutut, dan berkata, "Penolong." Ling Han membuat gerakan melambai, menariknya dari tanah. Dia kemudian membangunkan Guo Ming. Xueyan. Kakak Ming, sepasang kekasih itu menangis saat mereka berpelukan. Mereka baru saja lolos dari cengkeraman kematian, jadi mereka secara alami dipenuhi dengan sensasi kelegaan yang luar biasa. "Kakak Ming, apakah kamu benar-benar pulih?" Liu Xueyan bergumam. "Ya, aku sudah pulih sepenuhnya." "Aku tidak sedang bermimpi kan?" "Tidak." Mereka diliputi emosi, dan secara mengejutkan mereka mulai mengunci bibir dengan penuh semangat seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Sangat bergerak, Fu Yue berkomentar. Setelah melihat reaksi Fu Yue, Ling Han merasa dia tidak akan pernah bisa menganggapnya serius lagi. Dia pasti akan dibutakan oleh tampilan emosionalnya. "Ling Han, Niu juga ingin ciuman," kata Hu Niu. Dia menjulurkan bibirnya saat dia beringsut. Ling Han tertawa terbahak-bahak dan dia dengan cepat berbalik untuk mematuk bibir Hu Niu. Sihir Maiden Row beringsut mendekat dan berkata, "Aku juga menginginkannya, pergi cari tempat teduh." Menyihir Maiden Row tidak bisa membantu tetapi merasa kecewa. Pria bau ini, yang dia inginkan hanyalah ciuman. Apakah dia benar-benar harus pelit? "Ciuman, ciuman!" Si Lei dan Si Yu berteriak dari samping. "Liu Xueyan!" Seseorang meraung dengan suara menggelegar. Ekspresi Liu Xueyan dan Guo Ming langsung berubah. Mereka terlalu akrab dengan suara ini. Suara ini tidak lain adalah milik orang yang telah menyebabkan begitu banyak rasa sakit dan penderitaan bagi mereka. "Ruan Dongxiang, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari telapak tanganku?" Ruan Dongxiang bertanya. "Aku hanya tetap bersembunyi untuk membiarkanmu menderita konsekuensi dari berani mencuri wanitaku." Dalam 3 hari, luka beracun di tubuh Guo Ming akan meletus sepenuhnya. Dalam 7 hari, dia akan mati dengan kejam. "Aku akan menemanimu saat kita menyaksikan sampah ini mati dengan menyedihkan. Setelah itu, aku akan membawamu kembali." "Apa yang harus kita lakukan?" Liu Xueyan bertanya sambil menatap Guo Ming. Mereka akhirnya menyembuhkan lukanya setelah mengalami begitu banyak masalah. Namun Ruan Dongxiang telah menyusul mereka. Seolah-olah dia mendorong mereka sampai mati. Guo Ming menggertakkan giginya sebelum tiba-tiba berlutut di depan Ling Han, dan berkata, "Penolong, aku tahu bahwa aku sudah berhutang nyawa padamu, jadi aku tidak seharusnya meminta bantuanmu lagi. Namun, saya benar-benar tidak punya pilihan lain, jadi saya hanya bisa meminta bantuan Anda. Saya harap Anda dapat membantu istri saya meninggalkan tempat ini dengan aman. Sebagai rasa terima kasih saya memiliki harta yang ingin saya berikan kepada Anda." "Kakak Ming, tidak!" Xueyan berseru saat dia melompat ke Guo Ming. "Kita hidup bersama atau mati bersama, Xueyan." Keduanya saling melingkarkan tangan. "Hahaha, menangis sepuasnya. Nikmati saat-saat terakhir Anda bersama." Ruan Dongxiang meraung dengan tawa nakal. Saat dia menatap sepasang kekasih ini, Ling Han tanpa sadar memikirkan orang tuanya sendiri. Pada saat itu, mereka kemungkinan besar mengalami pengalaman serupa. Bedanya, ibunya sudah hamil dengannya. Karena dia baru saja menyelamatkan nyawa Guo Ming, dia tentu saja tidak bisa melihatnya mati begitu saja. Dia terkekeh pada dirinya sendiri sebelum keluar dari rumah kecil itu. Siapa kamu?" Ruan Dongxiang bertanya ketika dia melihat pria asing ini berjalan keluar rumah. Wajahnya tanpa sadar menjadi gelap. "CK. Pelacur ini tidak menggodaku kan?" Namun, beberapa wanita mengikuti Ling Han, dan masing-masing dari mereka sangat cantik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan nafsu. Pada saat ini, dia benar-benar lupa tentang fakta bahwa Liu Xueyan mungkin telah menipunya.
Ling Han bertanya dengan senyum tipis. Aku hanya seorang pejalan kaki. Ruan Dongxiang punuk dan berkata, karena Anda tahu bahwa Anda seorang pejalan kaki, Anda juga mengerti bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Anda, kan? Jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Saya tidak pernah suka mencampuri urusan orang lain. Aku hanya ingin memukulmu, kata Ling Han. Pukul aku. Ruan Dongxiang goyah sejenak. Ketika dia sadar, dia tanpa sadar tertawa dan berkata, apakah kamu tahu siapa aku? Saya bersedia. Kamu adalah sampah. Ekspresi Ruan Dongxiang langsung menjadi gelap. Aku adalah cicit dari tetua ketujuh dari Sekte Bulan Bintang. Kakek buyutku adalah elit tingkat Istana Abadi. Di alam surgawi, pembudidaya tingkat Istana Abadi memang bisa disebut sebagai elit. Oh, apa hubungannya denganku? Ling Han bertanya. Apakah itu ada hubungannya dengan aku memukulmu? Aku juga elit jiwa bumi. Ruan Dongxiang melanjutkan. Dengan kekuatanku, dan dengan latar belakangku, kamu masih ingin menantangku? Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Ling Han berkata sambil berjalan menuju Ruan Dongxiang. Sungguh pembuat onar, Ruan Dongxiang meludah dengan jijik. Namun, senyum jahat merayap di wajahnya ketika dia mengalihkan pandangannya ke permaisuri dan yang lainnya. Namun, aku harus berterima kasih karena telah membawakanku begitu banyak keindahan. Memukul, senyumnya baru saja menyebar di wajahnya ketika dia tiba-tiba mendapat pukulan keras di pipinya. Dia langsung dikirim terbang. Kamu benar-benar berani memukulku? Ruan Dongxiang bertanya dengan tidak percaya saat dia bangkit dari tanah. Dia menggosok hidungnya dan melirik tangannya, hanya untuk melihat bahwa itu penuh dengan darah. Dia tidak bisa membantu tetapi gemetar. Dia tidak gemetar ketakutan, melainkan karena marah. Dari lahir sampai sekarang, siapa yang pernah memukulnya sebelumnya? Selain itu, ini adalah serangan ke wajah. Kamu membuatku marah sekarang. Dia menjabat tangan kanannya, dan untayan cahaya segera muncul di udara. Ada 7 helai total. 7 mekar 7 racun telapak tangan, seru Sueyan. Dia juga berjalan keluar dengan Guoming. Ada ketakutan yang kuat dalam suaranya. Bagaimanapun, kekasihnya telah disiksa oleh serangan beracun ini selama bertahun-tahun. Bahkan, dia hampir disiksa sampai mati dengan menyiksa. Hati-hati, dermawan, Liu Sueyan buru-buru berkata sebagai peringatan. Serangan telapak tangan beracun ini adalah teknik pamungkas dari cabang tetua ketujuh. Menurut rumor, dia mempelajari teknik ini dari reruntuhan kuno. Bahkan, itu mungkin teknik rahasia Ascending Origin Tier. Ling Han hanya menjawab sambil tersenyum. Dia tidak mengambil peringatan ini ke hati. Membersihkan racun dari tubuh Guoming memang sulit. Namun, dengan fisiknya, hanya mereka yang berada di atau di atas tingkat Istana Abadi yang bisa berharap untuk meracuninya. Bagaimanapun, racun juga merupakan peraturan langit dan bumi. Ini tidak berbeda dengan peraturan lainnya. Betul sekali. Ini adalah serangan telapak tangan 7 mekar 7 racun, kata Ruan Dongxiang dengan bangga. Mereka yang terkena serangan telapak tangan 7 mekar 7 racun akan menderita selama 7 tahun penuh. Selama waktu itu 7 bunga akan mekar di tubuh mereka. Ketika 7 bunga ini mekar penuh, korbannya akan mati karena membusuk dalam waktu 7 hari. Dia melirik Guoming dengan tawa dingin, dan berkata, bunga ketujuh kemungkinan besar sudah mekar di dalam dirinya. Kematian sudah mengetuk pintu. Aneh, kenapa wajahnya merah seperti ini? Kenapa dia terlihat baik-baik saja? Mustahil, ini terlalu aneh. Mungkin racunku sudah dibersihkan. Bagaimana mungkin? Ruan Dongxiang yakin bahwa bahkan elit tingkat Istana Abadi tidak dapat membersihkan racun dari serangan telapak tangan 7 mekar 7 racun. Alasan untuk ini sederhana. Penghancuran jauh lebih mudah daripada konstruksi. Racunnya telah menyatu dengan tubuh Guoming. Jadi mencoba untuk membersihkan racun itu pasti membutuhkan penghancuran tubuh Guoming. Jadi, membersihkan racun itu sama dengan membunuh Guoming. Karena itu, racunnya secara alami tidak bisa dibersihkan.
mungkin elit Ascending Origin Tier bisa mencobanya. Namun, karena anggota paling kuat dari Sekte Bulan Bintang hanya berada di tingkat Istana Abadi, dia secara alami tidak dapat mengundang elit tingkat asal Ascending untuk mencoba dan membersihkan racunnya. Mata Guo Ming memerah, dan dia berkata, "Ruan Dongxiang, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Racunmu sebenarnya telah dibersihkan." Ekspresinya seolah ingin memakan Ruan Dongxiang hidup-hidup. Chapter 2036. Bentrokan keputusan. 7 tahun ini bisa dianggap sebagai 7 tahun paling menyiksa dalam hidup Guo Ming. Jika bukan karena Liu Shuyan, dia mungkin sudah lama bunuh diri. Bahkan jika Liu Shuyan telah mencuri unding pil untuknya, itu hanya mampu membuatnya hampir tidak hidup. Apapun penderitaan yang harus dia tanggung, dia masih harus menanggungnya, yang akan memungkinkan dia untuk hidup selama beberapa tahun lagi sebelum disiksa sampai mati oleh serangan telapak tangan 7 mekar 7 racun. Luka keracunan akan selalu membutuhkan obat khusus untuk disembuhkan. Dan sekarang setelah dia diselamatkan dari jurang neraka oleh Ling Han, seberapa kuat kebencian Guo Ming terhadap Ruan Dongxiang? Betapapun kuatnya kebenciannya terhadap Ruan Dongxiang, betapa kuatnya rasa terima kasihnya terhadap Ling Han. Ekspresi Ruan Dongxiang sangat gelap. Dia tidak membunuh Guo Ming di tempat, karena dia sangat membenci orang ini, dan ingin dia menanggung siksaan sebanyak mungkin sebelum akhirnya mati. Namun sekarang dia berdiri tepat di depannya, tampak seperti dia benar-benar pulih. Ini tidak dapat diterima olehnya. Orang yang lewat, kamu tidak hanya suka mencampuri urusan orang lain, kamu juga terlalu usil. Ruan Dongxiang berkata dengan nada mengancam, niat membunuhnya membara. Oh, Ling Han mengangguk, menyeringai. Dengan akun itu, saya memang sangat suka ikut campur dalam urusan orang lain. Jika kamu tidak menyukainya, ayo gigit aku, lidah tajam. Ruan Dongxiang punuk dengan dingin. Dengan jabat tangan kanannya, gulungan yang digulung muncul di tangannya. Ini adalah harta berharga yang diberikan kakek buyutnya untuk perlindungan, dan itu adalah dekrit bahwa tetua ketujuh ini secara pribadi memalsukan dirinya sendiri. Saat dibuka, itu akan mengirimkan serangan pada tingkat jiwa surga tahap puncak. Justru karena dia memiliki keputusan ini, Ruan Dongxiang masih dipenuhi dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Meskipun dia baru saja dikirim terbang dengan satu pukulan dari Ling Han, tentu saja, dia juga ingin memiliki perangkat yang lebih kuat, tetapi Sekte Bulan Bintang hanyalah kekuatan bintang 3, dan fakta bahwa mereka dapat memberinya keputusan ini sudah sangat mengesankan. Kamu ingin menggunakan kertas bekas ini untuk menakutiku? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Pelayan, berhati-hatilah. Ini bukan selembar kertas bekas, tapi sebuah dekrit. Guo Ming buru-buru menunjukkan. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa jengkel. Apakah pihak lain benar-benar berpikir bahwa dia sangat bodoh? Ruan Dongxiang, sementara itu, tertawa terbahak-bahak. Betul sekali. Ini adalah dekrit yang mampu membunuh semua pembagi tingkat jiwa. Dalam hal kecakapan pertempuran, kamu memang sedikit lebih kuat dariku. Tetapi dalam hal harta, tidak mungkin kamu bisa dibandingkan denganku. Bodoh, Fu Yue menggelengkan kepalanya. Ruan Dongxiang melihat ke atas, tanpa sadar menunjukkan sedikit kemarahan dalam ekspresinya. Mengapa selalu ada seseorang yang muncul berulang kali untuk menimbulkan masalah dan menentangnya? Kamu benar-benar idiot. Fu Yue juga mengeluarkan gulungan. Aku juga punya dekrit di sini, jadi mari kita bandingkan. Karena dia telah ditangkap dengan satu gerakan dari Ling Han sebelumnya, dia bahkan belum berhasil mengungkapkan kartu asnya. Sebagai satu-satunya keturunan laki-laki dalam 3 generasi klan Fu, bagaimana mungkin dia tidak memiliki harta yang kuat? Pada akhirnya, Ling Han yang bergerak terlalu cepat sebelumnya, dan Fu Yue tidak menyangka bahwa dia juga akan menghadapi bahaya di United Ling City. Ruan Dongxiang tidak bisa membantu tetapi mencemooh. Mereka hanya sekelompok sampah, jadi harta apa yang bisa mereka ambil? Mereka pasti hanya mencoba menakutinya. Jika kalian begitu bertekad untuk mencari kematian, aku akan menurut. Dia terbang menjadi marah karena penghinaan. Bayangkan saja, dia adalah orang yang bisa menindas dan menindas sesukanya di Sekte Bulan Bintang.
Tetapi di sini dia sebenarnya telah diejek berulang kali, dan bahkan mendapat pukulan. Niat membunuhnya berkobar karena ini. Dia segera membuka gulungan itu. Garis bayangan menyebar, membentuk banyak segel, tetapi tidak satu segel pun bisa dikenali. Ini adalah segel Dao besar, naskah milik langit dan bumi. Ketika gulungan itu benar-benar terbentang, semua karakter hancur, dan kemudian membentuk binatang hitam besar. Ia memiliki kepala harimau, tubuh lembu, ekor kalajengking, dan tanduk tunggal yang tumbuh dari kepalanya. Dengan ekspresi bengkok, itu meraung, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba hancur dalam sekejap. Ling Han bergerak, menyalurkan peraturan luar angkasa, dan menyimpan semua kekuatan peraturan yang telah merembes keluar. Jika tidak, desa kecil ini akan langsung hancur berkeping-keping. Ruan Dongxiang melihat ini, dan tidak terlalu terkejut. Itu karena ini hanya sepotong kekuatan dari Dekrit, jadi sangat normal jika Ling Han berhasil memblokirnya. Ini praktis lemah di luar deskripsi, Fu Yue berkata dengan jijik. Dia juga membuka gulungannya. Weng, cahaya keperakan ditembakkan dalam kobaran api. Itu hanya cahaya yang memancar keluar sekarang, dan ketika bersinar pada binatang hitam besar itu, monster ini mulai runtuh seperti tumpukan salju yang menghadapi api. Apa? Ruan Dongxiang memucat karena terkejut. Dekrit itu adalah yang terkuat, dan juga yang terakhir. Tetapi kekuatannya belum sepenuhnya dilepaskan, dan itu sudah dihancurkan. Hatinya hampir meledak karenanya. Sebuah dekrit jelas merupakan manifestasi dari kekuatan yang dimiliki suatu kekuatan. Logikanya sangat sederhana. Dibandingkan dengan harta seperti Celestial Tools dan Pseudo Celestial Tools, metode pembuatan dekrit jauh lebih sederhana. Seseorang hanya perlu menggunakan kulit binatang abadi yang memenuhi standar seperti kertas, dan darah binatang abadi sebagai tinta. Dan ketika seseorang telah mencapai tingkat duniawi yang memutuskan di tingkat budidaya, siapapun dapat dengan mudah membuat keputusan. Semakin kuat kekuatan jiwa yang terbagi, semakin tinggi persyaratan untuk bahan yang digunakan untuk membuat keputusan, seperti menggunakan bulu dan darah tingkat pembagi jiwa, atau binatang tingkat istana immortal, tetapi pencipta juga akan harus menjadi elit pembagi jiwa tingkat atau istana abadi. Meskipun bahan-bahan ini juga tidak murah, dibandingkan dengan benda-benda lain, ini memang benda yang paling mudah dibuat. Dia telah mengeluarkan dekrit yang telah dibuat oleh elit tingkat istana abadi, yang memiliki kekuatan serangan tingkat jiwa pembagi, namun itu bahkan tidak dapat menahan seberkas cahaya dari yang lain. Seberapa lebar celah di sini, dominasi lengkap dari superioritas oleh tingkat utama. Mampu mengeluarkan dekrit yang memiliki kekuatan serangan immortal Pelestier. Konsep macam apa itu? Yang lain pasti memiliki elit tingkat istana abadi di belakangnya, atau bahkan tingkat asal ascending. Perasaan superioritas Ruan Dongxiang segera runtuh. Jika pihak lain adalah pewaris kekuatan bintang 4, maka dia akan benar-benar bertemu lawannya. Dia akan mati bahkan sebelum dia menyadarinya. Aku mengaku kalah, dia memanggil dengan tergesa-gesa. Dekrit ini baru saja dibentangkan sedikit, dan itu sudah sangat menakutkan. Jadi seberapa menakutkannya ketika itu dibentangkan sepenuhnya? Dia tidak ingin mati, hanya karena kamu mengatakan kamu mengakui kekalahan, aku harus menyelamatkanmu. Fu Yue mencemooh, dan membentangkan seluruh gulungan tanpa ragu sedikit pun. Segera, cahaya keperakan menyala terang. Siu, cahaya pedang terbang keluar dari gulungan itu, dan menebas ke arah Ruan Dongxiang dalam sekejap, melewatinya dengan cepat. Cahaya pedang melonjak melewati, dan seluruh orang Ruan Dongxiang juga menghilang sepenuhnya. Kekuatan dekrit ini sebanding dengan tingkat istana abadi, dan untuk tingkat istana abadi untuk bergerak di tingkat membagi jiwa, apa yang akan begitu aneh sehingga yang terakhir akan benar-benar menghilang tanpa jejak? Sial, ini sia-sia. Ling Han menggelengkan kepalanya. Bahkan membunuh sepotong sampah seperti Ruan Dongxiang, dia harus menggunakan dekrit tingkat istana immortal. Dia benar-benar punya uang untuk dibakar. Namun, bagaimanapun juga, bukan uang Ling Han yang dibakar. Fu Yue mengirim senyum tertutup pada Ling Han. Serangan ini terutama ditunjukkan untuk keuntungan Ling Han, mengungkapkan fakta bahwa dia sebenarnya sangat kuat juga. Tentu saja,
dia secara pribadi adalah tipe orang yang mudah disentuh, dan juga memiliki niat untuk melampiaskan amarahnya atas nama Guo Ming dan istrinya. Pak, bagian belakang kepalanya segera terkena pukulan, ketika dia mendengar Hu Niu berkata, "Jelek, ekspresi dan penampilan seperti apa yang kamu miliki di sana? Apakah kamu ingin memberontak? Kekuatan serangan ini sangat kuat, dan dia tersandung dari dampaknya." Fu Yue tidak bisa membantu tetapi merasa tertekan. Dia hanya ingin pamer sedikit. Apakah dia harus memperlakukannya seperti ini? Benefaktor, Anda mendapat masalah. Sementara itu, Guo Ming tercengang konyol. Itu adalah cucu generasi keempat dari tetua ketujuh dari Sekte Bulan Bintang, dan sekarang dia telah meninggal di sini. Ini akan menyebabkan keributan besar. Ling Han mengangkat bahu dan berkata, "Apa hubungannya denganku? Bukan aku yang membunuhnya." Sementara itu, Fu Yue menyeringai dengan arogan. "Jadi bagaimana dengan itu? Apakah Sekte Bulan Bintang berani datang dan mencariku untuk membalas dendam? Klan Fu adalah kekuatan bintang 4, jadi bagaimana mungkin kekuatan bintang 3 saja benar-benar berani datang untuk mencari kehancuran mereka sendiri? Terlebih lagi, bahkan jika posisi mereka dipertukarkan, bukankah klan Fu masih memiliki Raja Surgawi yang mendukung mereka?" Ling Han menggelengkan kepalanya. "Biarkan saya memberitahu Anda sedikit berita buruk. Meskipun Anda telah menggunakan dekrit, Anda tidak berhasil membunuh pria ruan itu." Chapter 2037. Cincin Hitam. Mustahil. Fu Yue segera menyatakan ketidakpercayaan. Dekrit tingkat Istana Abadi telah menunjukkan kekuatannya, jadi bagaimana mungkin itu tidak dapat membunuh tingkat jiwa pembagi belaka? Lelucon macam apa itu? Sementara itu, Ling Han menyeringai saat dia membalas, "Kalau begitu, apakah kamu ingin bertaruh? Taruhan macam apa?" Fu Yue bertanya segera. 100 juta batu bintang. Wajah Fu Yue tanpa sadar memerah. Ini membuatnya mengingat kecelakaan yang telah dia sebabkan. Dia bahkan belum mendapatkan klarifikasi apapun, tetapi sudah meminta seseorang untuk mengambil 100 juta batu bintang sebagai tebusan untuknya. Baiklah, dia langsung menjawab. Karena seseorang sangat bertekad untuk memberinya uang, tentu saja tidak ada alasan baginya untuk menolak. Baru saat itulah Ling Han perlahan berkata, "Pria ruan ini bukan tubuh utama, tetapi hanya jiwanya yang terbagi." "Ah," Fu Yue berhenti. "Apa kamu yakin, Pa?" Bagian belakang kepalanya langsung terkena pukulan, dan dia mendengar Hu Niu dengan marah menyatakan, "Ling Han dari Niu sudah mengatakan bahwa itu adalah jiwa yang terbagi, jadi dia pasti palsu." "Apa, kamu ingin mengingkari taruhan?" Permaisuri juga menunjukkan ekspresi mengancam. Dia berani menipu uang klan Ling mereka? Fu Yue tidak bisa membantu tetapi merasa tertekan. "Meskipun aku bukan pecundang, bukankah kalian melakukan perampokan siang hari di sini? Hanya karena Anda mengatakan dia palsu, aku bahkan tidak bisa meragukannya." Ling Han tertawa keras, dan menarik Fu Yue bersamanya saat dia berjalan ke depan. "Perhatikan baik-baik. Jiwa yang terbagi dibentuk dengan mengekstraksi sepotong roh dari tubuh utama, dan perbedaan terbesar yang dimilikinya dengan tubuh utama adalah jumlah roh yang dikandungnya." Fu Yue merasakan dengan sungguh-sungguh, dan setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika dia berkata, "Itu memang jiwa yang terbagi." Meskipun semangat Ruan Dongxiang telah hancur, itu terjadi baru-baru ini, jadi tidak terlalu sulit baginya untuk tetap bisa merasakannya secara samar. "Terima kasih atas bisnisnya, 100 juta batu bintang." Ling Han mengulurkan tangan. "Terima kasih." Hu Niu menirunya, mengulurkan tangannya juga. Xiao Gu juga tidak mau ketinggalan, dengan tidak sabar mengulurkan tangannya juga. F***, apakah benar-benar pantas bagi kalian untuk melakukan ini? Fu Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Ketiga orang ini semuanya sangat kuat, tetapi mengapa mereka semua terlihat sangat tidak dapat diandalkan? Untungnya, dia tidak mati. Sementara itu, Guo Ming menarik napas lega. Meskipun kehilangan jiwa yang terbagi adalah cedera besar, selama dia tidak mati,
apapun bisa diperoleh kembali melalui kultivasi. Namun, dia juga sedikit putus asa. Jika Ruan Dongxiang tidak mati, bukankah itu berarti dia dan Liu Suiyan masih akan diburu? Apakah aku tipe yang mengingkari taruhan? Fu Yue bertanya dengan tidak senang. Bagus, ikutlah denganku untuk mendapatkan uang tebusan. Oh, tidak, taruhannya. Mendengar dia berbicara tentang uang tebusan, Ling Han dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Orang ini benar-benar sangat lucu. Penolong, tolong tunggu, Guo Ming buru-buru berkata. Ling Han berbalik untuk menatapnya. Saya berhutang budi kepada benefaktor karena telah menyelamatkan saya 2 kali. Saya tidak memiliki sesuatu yang berharga pada saya, hanya barang yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Guo Ming mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Ling Han. Saya bersedia memberikannya kepada benefaktor. Apa itu? Hu Niu bertanya dengan rasa ingin tahu dan mengambil cincin ini. Aku juga tidak tahu. Guo Ming menggelengkan kepalanya sambil meringis. Dikatakan bahwa leluhur saya telah mendapatkannya secara tidak terduga. Sekitar beberapa juta tahun yang lalu, leluhur saya pergi ke pegunungan untuk memotong kayu bakar, dan secara tidak terduga bertemu dengan 2 kultivator yang saling bertarung sampai mati demi sebuah objek. Pada akhirnya, salah satu dari mereka menang. Tetapi tidak lama kemudian, dia juga meninggal karena lukanya terlalu parah. Harta karun yang mereka perebutkan telah dibawa kembali oleh leluhurku, dan itulah cincin ini. Tetapi bahkan ketika leluhur saya meninggal, dia masih belum menemukan apa yang istimewa dari cincin ini. Generasi demi generasi, nenek moyang klan Guo semua ingin tahu apa yang begitu berharga dari cincin ini, tapi tanpa kecuali, usaha mereka semua sia-sia. Ketika itu diturunkan kepada saya juga telah mempelajarinya untuk waktu yang sangat lama, dan juga telah membolak-balik banyak gulungan kuno di Sekte Bulan Bintang, tetapi masih belum mendapatkan hasil apapun. Meskipun ini sama sekali tidak berguna, saya masih ingin memberikannya kepada benefaktor. Mungkin itu akan berguna di tangan benefaktor. Niu, mata Hu Niu menyipit saat dia berkata, ada apa? Anda ingin merebut barang-barang Niu? Sekarang setelah itu jatuh ke tangannya, itu secara alami menjadi miliknya sekarang. Sementara itu, Fu Yue ingin menangis ke langit. Dia jelas telah membantu juga. Tetapi mengapa pasangan yang sudah menikah ini bahkan tidak mau repot-repot mengucapkan kata terima kasih kepadanya? Lebih jauh lagi, dia juga belum mempertimbangkan mereka untuk masalah pil abadi. Ling Han merasa penasaran dan mengambil cincin ini dari tangan Hu Niu. Dia meletakkannya di telapak tangannya dan mengamatinya. Cincin ini benar-benar polos. Itu hanya sebuah cincin hitam kecil, tanpa perhiasan apapun di atasnya. Pada awalnya, Ling Han mengira ini bisa menjadi harta spasial, tetapi tidak peduli berapa banyak dia menggunakan indera surgawi untuk menyentuhnya, itu tidak bereaksi sedikit pun. Maka seharusnya tidak begitu. Dia meremasnya dengan keras, namun secara mengejutkan menemukan bahwa benda ini sebenarnya benar-benar utuh. Ini sangat mengejutkan. Seberapa besar kekuatan Ling Han sekarang, dalam kasus logam Pseudo Divine Bintang 2, sidik jari akan muncul jika dia meremasnya dengan keras, dan bahkan logam Pseudo Divine Bintang 3 mungkin akan sedikit berubah bentuk. Tapi sekarang, cincin ini benar-benar tidak terluka. Haruskah dia menggunakan pedang iblis surgawi untuk menghadapinya? Pikiran ini terlintas di benak Ling Han dan kemudian menghilang. Dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana jika benda ini benar-benar berguna? Akan terlalu sia-sia jika ditelan oleh pedang iblis surgawi. Tapi aku masih ingin mencobanya. Ling Han tidak bisa tidak memanggil pedang iblis surgawi. Dia akan mengendalikannya tepat pada waktunya, dan hanya ingin mencobanya. Dia meletakkan cincin itu di bilah pedang iblis surgawi. Weng, pedang iblis surgawi sedikit bergetar, tetapi sebuah insiden yang mengejutkan Ling Han muncul. Cincin itu tidak bereaksi sama sekali. Ini, meskipun pedang iblis surgawi hanyalah alat surgawi Pseudo Bintang 4, sebelumnya telah disebutkan bahwa Bintang 3, Bintang 5, Bintang 10, dan seterusnya hanyalah divisi buatan manusia. Dalam hal esensi peraturan metal, Divine Metal adalah standar setelah Godly Metal, dan konsep Pseudo Divine Metal tidak ada.
Apa yang disebut pseudo-divine metal ditempa memiliki lapisan demi lapisan logam surgawi level 20 yang menyatu bersama, dan dalam hal esensi, itu masih logam surgawi level 20. Yang juga berarti bahwa tidak ada sedikit pun perbedaan dalam kesulitan untuk pedang iblis surgawi untuk menelan logam pseudo-ilahi bintang 1 dan logam pseudo-ilahi bintang 10. Namun, karena logam pseudo-divine bintang 10 memiliki lebih banyak logam surgawi yang menyatu di dalamnya, pedang akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menelannya. Jika cincin itu tidak bisa ditelan oleh pedang iblis surgawi, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, ini sama sekali bukan logam, jadi pedang iblis surgawi secara alami tidak bisa melawannya. Namun, Ling Han yakin bahwa ini pasti logam, asli dan tidak ada penipuan tentang itu, karena dia memiliki kekuatan sumber elemen logam dari langit dan bumi. Jika dia masih tidak bisa membedakan apakah ini logam atau bukan, maka dia mungkin juga melompat ke sungai dan bunuh diri. Tapi karena itu adalah logam, namun tidak bisa ditelan, maka itu pasti kemungkinan kedua. Ini adalah logam surgawi. Sebenarnya, pedang iblis surgawi masih menjadi alat dewa sekarang, dan juga logam dewa. Nama Pseudo Celestial Tool hanyalah label yang dilekatkan oleh orang-orang dari alam surgawi. Karena itu masalahnya, bagaimana mungkin Godly Metal bisa menelan Divine Metal? Bukankah itu akan diisi sampai meledak? Dengan demikian, pedang iblis surgawi tidak bereaksi sedikitpun, dan cincin itu juga tidak bergerak sama sekali. Logam surgawi. Ling Han tidak bisa membantu tetapi melompat gila di dalam hatinya. Apakah ini alat berharga dari Raja Surgawi? Tidak heran orang-orang telah berjuang mati-matian untuk itu, dan bahkan saling membunuh. Harta berharga semacam ini memang sangat menggoda bagi orang lain. Dia tidak memberitahu Guo Ming tentang pengurangannya. Pertama, kekuatan kedua orang ini terlalu rendah. Jika mereka benar-benar mengetahui bahwa dia memiliki harta karun tingkat Raja Surgawi, itu bukan hal yang baik bagi mereka. Sebaliknya, itu mungkin bisa menarik malapetaka fatal ke kepala mereka jika mereka terpeleset. Kedua, mereka tidak dapat mengetahui penggunaan cincin ini selama beberapa juta tahun ini, jadi itu akan sia-sia bahkan jika itu tetap menjadi milik mereka. Ling Han mengeluarkan beberapa pil alkimia dan memasukkannya ke tangan Guo Ming. Sambil tersenyum, dia berkata, "Apa gunanya cincin ini? Aku juga tidak yakin untuk saat ini. Namun, saya yakin ini memang harta karun." Tidak. Benefaktor, Anda telah menyelamatkan kami 2 kali, jadi bagaimana kami masih bisa menerima hadiah dari Anda? Guo Ming dan istrinya menolak. Chapter 2038. Tuan muda sudah gila. Guo Ming dan istrinya terus menolak. Mereka benar-benar tidak bisa mengambil hadiah lebih lanjut dari Ling Han, tetapi mereka tidak bisa menahan desakan Ling Han, dan hanya bisa menerima pil alkimia itu. Ling Han juga memberi mereka teh reinkarnasi, memberi kompensasi sebanyak mungkin kepada Guo Ming dan istrinya. Meskipun dia masih tidak tahu apa kegunaan cincin itu, hanya fakta bahwa cincin itu ditempa dari logam surgawi membuatnya berharga. Di sela-sela ekspresi Fu Yue dipenuhi dengan luka. Dia juga telah membantu, tetapi mengapa sepertinya dia telah dilupakan? Kalian terlalu jahat. Guo Ming dan istrinya memutuskan untuk meninggalkan United Link City setelah beberapa hari. Kali ini, pengaruh 7 mekar 7 racun telapak tangan dalam tubuh Guo Ming juga telah dihilangkan, jadi mereka yakin bahwa Ruan Dongxiang tidak mungkin bisa menyusul mereka lagi. Baiklah, kita harus pergi juga. Ling Han berbaring dengan lesu. Fu Yue bermain-main dengan botol alkimia yang dikembalikan Guo Ming dan istrinya kepadanya. Masih ada 9 pil abadi di dalam sini. Dia menyimpan botol itu, dan berkata, "Ayo pergi ke tempatku dulu." Dia tidak pernah menjadi tipe orang yang menghindari pembayaran hutangnya. "Apa itu? Anda ingin memasang jebakan untuk kami, dan menangkap kami dalam 1 sendok?" Ling Han bertanya sambil tersenyum. "Betul sekali. Kalian tidak berani datang?" Fu Yue menantang.
Pa, Hu Niu memberikan pukulan tepat di belakang kepala Fu Yue. Fu Yue sopan saat berbicara. Fu Yue menatapnya dengan sedih. Apakah Anda sangat sopan untuk memukul saya? Dia tidak berani mengatakan kata-kata ini kepada Hu Niu. Dia sudah cukup menderita di tangan gadis kecil ini 2 hari ini. Lebih jauh lagi, dia telah mengembangkan pemahaman yang jelas bahwa tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita, dia mungkin masih bisa sangat kejam. Kelembutan tidak pernah ada hubungannya dengan penampilan. Baiklah, ayo kumpulkan kemenangan kita, kata Ling Han sambil tersenyum. Awalnya, dia hanya bercanda dengan Fu Yue, tetapi karena Fu Yue sangat bertekad untuk memberinya 100 juta Star Stones, maka tidak ada alasan baginya untuk menolak juga, kan? Bagaimanapun, pedang iblis surgawi masih jauh dari menjadi alat surgawi yang sebenarnya, dan dia sangat membutuhkan batu bintang dalam jumlah besar. Pesta kembali. Dalam perjalanan kembali, Hu Niu tidak perlu mengendus-endus. Dengan demikian, kecepatan mereka telah meningkat pesat. Setelah sekitar lebih dari sehari, mereka sudah kembali ke pusat kota utama. Tuan muda, saat mereka tiba, mereka melihat banyak sekali orang berkumpul di sekitar mereka, dan orang yang memimpin adalah pelindung Fu Yue. Pria tua itu melotot dan menuntut, apa yang telah Anda lakukan pada tuan muda dalam beberapa hari ini? Kalau tidak, mengapa lagi mereka menghilang secara diam-diam? Paman Yu, di mana batu bintang? Fu Yue bertanya. Oh, di sini. Paman Yu mengeluarkan cincin spasial. Fu Yue melangkah mendekat, dan setelah mengambilnya darinya, berjalan kembali ke sisi Ling Han, dan melemparkan cincin itu. Jelas tidak ada masalah dengan karakterku, Fu Yue, sebagai penjudi. Melihat adegan ini, semua orang, termasuk Paman Yu, tercengang. F***K, apakah otakmu ditendang oleh keledai? Baru saja, tuan muda mereka dapat dengan jelas melarikan diri dari tangan iblis. Tetapi sekarang dia benar-benar mengambil inisiatif untuk mengambil uang tebusan, dan menyerahkannya kepada Ling Han. Apakah ada yang salah dengannya? Mungkinkah ini bukan tuan muda? Paman Yu buru-buru menyapu akal sehatnya, tapi tidak ada masalah sedikit pun. Ini benar-benar tuan mudanya. Tuan muda, mungkinkah jiwamu yang terbagi telah ditangkap? Paman Yu bertanya. Kalau tidak, mengapa dia bertindak seperti ini? Meskipun kematian jiwa yang terbagi tidak akan menyebabkan cedera pada tubuh utama, jiwa yang terbagi itu masih merupakan bagian dari roh yang telah terpisah dari tubuh utama. Kemudian, itu pasti masih akan mempengaruhi tubuh utama, terutama bagi para keajaiban yang mengincar puncak kultivasi yang tinggi. Efek ini akan sangat besar. Fu Yue menggelengkan kepalanya, dan berkata, Paman Yu, tidak perlu khawatir. Ini adalah teman-temanku. Teman-teman, apakah ada teman seperti itu yang akan merampok Anda dari 100 juta batu bintang pada pertemuan pertama? Oh tidak, tuan muda benar-benar menjadi tidak normal. Apa yang dia alami dalam beberapa hari terakhir, di depan mata masa yang terbelalak, Fu Yue mengantar Ling Han dan kelompoknya ke Fu Manor, memberikan sambutan yang ramah. Karena Fu Yue adalah satu-satunya keturunan dalam 3 generasi, masalah penculikannya bahkan telah memperingatkan Tuan Tua Fu. Dia telah membuat pengecualian dan memanggil Ling Han. Dan ketika Ling Han tahu bahwa Tuan Tua Fu, Fubo, adalah seorang alkemis bintang 4, dia dengan senang hati setuju. Salam, Fu Senior. Ketika dia dipimpin oleh Fu Yue ke aula utama, Ling Han menyapa sesepuh yang duduk di kursi tuan rumah dengan hormat. Fubo, penguasa sebenarnya dari United Ling City dan kepala alkemis di bawah Moon Plucking Celestial King. Tidak hanya dia seorang alkemis bintang 4, dia juga telah maju ke tingkat asal ascending dalam hal kultivasi. Meskipun alkemis sangat lemah dalam pertempuran dengan tingkat kultivasi yang sama, ascending origin tier tetaplah ascending origin tier. Ingin menekan tingkat istana abadi apapun hanya akan menjadi sepotong kue. Buang dengan sopan santun. Orang tua itu mengangkat tangannya. Rambutnya benar-benar putih, dan bahkan alis dan janggutnya juga putih, tetapi kulitnya yang cerah dan mulus seperti bayi. Dia menatap Ling Han sebentar, dan kemudian dia hanya berkata,
aku dengar kamu menculik cucuku, sebuah pertunjukan kekuatan sejak awal. Ling Han tersenyum dan berkata, senior telah salah paham. Oh, karena ini adalah kesalahpahaman, mengapa kamu menerima 100 juta batu bintang dari klan Fu kami? Orang tua itu bertanya dengan tenang. Sepertinya lelaki tua itu ingin mengambil 100 juta batu bintang ini kembali. Ling Han secara alami tidak akan setuju. Bagaimana mungkin dia bisa membagikan sesuatu yang sudah masuk ke sakunya? Dia segera mengubah topik dan berkata, saya punya pertanyaan tentang alkimia yang ingin saya tanyakan kepada senior. Fu Bo segera menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tahu bahwa Ling Han adalah seorang ahli kultivasi dan dapat menekan cucunya bahkan ketika dia sendiri hanya seorang jiwa yang dan hanya sekte besar tingkat raja surgawi yang dapat memelihara tingkat raja. Ini juga mengapa dia hanya menekan Ling Han, dan tidak membuatnya secara fisik apapun yang telah ditipu harus dikembalikan. Tetapi pada saat yang sama, dia juga tidak bisa menyinggung perasaannya terlalu jauh. Namun Ling Han sebenarnya ingin mengajukan pertanyaan tentang alkimia. Apa urusanmu itu? Namun Ling Han hanya terus berbicara tanpa khawatir. Setelah meninggalkan alam surgawi timur, dia tidak pernah mengabaikan studinya tentang alkimia bahkan selama bertahun-tahun ini, dan dia memang telah mengumpulkan banyak sekali pertanyaan dan keraguan. Pada awalnya, Fu Bo tidak peduli, tetapi ekspresinya menjadi serius segera, dan kemudian dia bahkan menunjukkan ekspresi kegembiraan. Keajaiban, ini adalah keajaiban alkimia. Fu Bo tidak mengambil murid, tetapi lebih memilih mewariskan semua pemahaman alkimia yang telah dia kumpulkan sepanjang hidupnya kepada putranya. Namun putranya tidak memiliki bakat alami dalam alkemis, dan nyaris tidak berhasil menjadi alkemis bintang 1. Sementara itu, cucunya hanya memiliki bakat alam yang sangat tinggi dalam kultivasi, dan juga tidak dapat mewarisi warisannya. Ini adalah penyesalan yang selalu dia miliki, khawatir bahwa pengetahuannya tentang alkimia akan mati. Dan sekarang dia tiba-tiba melihat kejeniusan alkimia yang luar biasa. Hatinya langsung melonjak. Dia tidak ingin membawanya sebagai murid sehingga dia bisa meneruskan pengetahuannya. Saat niat untuk menghargai bakat ini muncul, apapun yang diminta Ling Han, dia akan menjelaskan dengan sangat hati-hati, hanya takut bahwa keajaiban ini akan salah langkah dan disesatkan ke jalan yang salah. Itu akan menjadi kerugian bagi seluruh bidang alkimia, dan akan menyebabkan dia berduka dan meratap. Penatua dan pemuda terus mendiskusikan alkimia tanpa henti, menyebabkan Fu Yue merasa tercengang dan bosan. Dia awalnya berpikir bahwa Ling Han hanya melakukannya untuk pertunjukan demi keuntungan orang tua itu untuk mendapatkan bantuan orang tua itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ling Han benar-benar mampu dalam alkimia, dan sepertinya prestasinya di lapangan juga tidak terlalu rendah. Kalau tidak, bagaimana itu bisa membuat lelaki tua itu begitu serius? Tapi Ling Han jelas merupakan kultivasi tingkat raja. Apakah benar-benar ada orang yang begitu aneh di dunia ini yang bisa sangat berbakat di dua bidang yang sama sekali berbeda? Dan yang membosankan adalah fakta bahwa dia benar-benar tidak memiliki minat sedikit pun pada alkimia. Saat dia mendengarkan mereka berdua berbicara, itu seperti cerita fantasi, membuatnya merasa sangat bosan sehingga dia terus menguap. Selanjutnya, tanpa persetujuan kakeknya, bagaimana mungkin dia berani pergi tanpa izin? Dengan demikian, dia hanya bisa menderita di sela-sela saat dia menemani mereka, merasakan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan memenuhi seluruh tubuhnya. Akhirnya, 10 hari kemudian, mereka berdua akhirnya berhenti. Aku masih punya pertanyaan, mari kita tinggalkan untuk nanti, biarkan untuk nanti. Fu Yue buru-buru menarik Ling Han ke atas, dan lari tanpa melihat ke belakang. Sebelumnya, Ling Han juga mengatakan bahwa dia memiliki pertanyaan, dan Fu Yue sudah dipaksa untuk duduk di sana selama 10 hari penuh. Jika ada pertanyaan lain yang Ling Han tanyakan, apakah Fu Yue akan menjalaninya? Chapter 2039. Kota 100 Naga. F***K, Batu Bintang. Hanya setelah Ling Han ditarik keluar dari pintu utama,
Tuan Tua Fu tiba-tiba ingat bahwa alasan dia memanggil Ling Han adalah untuk meminta pengembalian 100 juta batu bintang itu. Namun, pada akhirnya, dia telah ditipu oleh Ling Han hingga benar-benar melupakannya. Bocah ini benar-benar licik, orang tua itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Namun, dengan statusnya, begitu masalah ini disebutkan satu kali, tentu saja tidak mungkin ada penyebutan kedua. Lupakan. Atas dasar bakat Ling Han dalam alkimia, dia akan menganggap 100 juta batu bintang itu sebagai dana untuknya. Benar, pertemuan alkimia akan segera diadakan di 100 Dragon City. Berbagai keajaiban dari seluruh penjuru akan berkumpul, dan ini bukan kesempatan buruk bagi bocah ini. Kalau begitu, aku akan menulis surat pengantar untuk bocah ini dan membantunya. Fu Yue benar-benar orang yang sangat murah hati. Setelah berubah dari musuh menjadi teman dengan Ling Han, dia membawa Ling Han kemana-mana untuk bermain setiap hari, hampir menyebabkan permaisuri dan Huniu tidak senang. Mungkinkah dia ingin merebut pria mereka dari mereka? 4 hari kemudian, Fu Yue datang untuk mencari Ling Han lagi. Saudara Ling, ada kesempatan bahagia yang besar, kesempatan bahagia yang luar biasa. Orang ini segera memanggil begitu memasuki pintu. Apa itu? Apakah Anda hamil? Ling Han bertanya sambil tertawa. Kaulah yang hamil, seluruh keluargamu hamil. Fu Yue dengan cepat membalas. Sangat mudah untuk disesatkan. Dia baru berada di sekitar Ling Han selama beberapa hari, dan kemampuan verbal orang ini telah meningkat setidaknya 3 kali lipat. Xiao Gu melihat ini dengan matanya, mendengar ini dengan telinganya, dan tanpa sadar bergumam. Dia terus-menerus belajar. Dari mana kebahagiaan ini berasal? Ling Han bertanya. Kakekku telah memberimu rujukan. Anda dapat pergi ke kota 100 naga dan menghadiri pertemuan keajaiban, kata Fu Yue. Oh, pertemuan macam apa? Ling Han tidak terlalu tertarik. Pertama, dia ingin pergi ke surga perdamaian universal. Setelah melewatkan pertemuan alkimia, apapun yang terjadi, dia masih harus pergi untuk memberikan penjelasan atas ketidakhadirannya. Kedua, dia harus bertanya-tanya tentang alam surgawi mana Istana Rock berada. Kota 100 naga tidak tertarik. Ada desas-desus bahwa di zaman kuno, ada lebih dari 100 naga abadi yang terkubur di kota 100 naga. Setelah itu, 100 Dragon City dibangun di lokasi tersebut. Ini adalah tanah suci. Setiap beberapa ratus juta tahun, pertempuran turnamen 100 naga akan diadakan di sana. Dikatakan bahwa orang yang menjadi juara akan ditanamkan esensi dari 100 naga, dan mendapatkan manfaat yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, pertemuan alkimia juga akan diselenggarakan. Keajaiban alkimia yang tak terhitung jumlahnya akan berkumpul di sini, memperebutkan kesempatan untuk masuk ke menara alkimia kuno. Fu Yue menjelaskan dengan penuh semangat. Dia tidak terlalu tertarik pada alkimia, dan target utamanya adalah pertempuran turnamen 100 naga. Sekarang, Ling Han tertarik, dan dia bertanya, apa itu menara alkimia kuno? Apa, kamu bahkan tidak tahu tentang menara alkimia kuno? Fu Yue terkejut. Bahkan dia, seseorang yang baru saja mempelajari beberapa potongan alkimia, tahu tentang menara alkimia kuno. Namun Ling Han, keajaiban alkimia ini, sebenarnya benar-benar kosong. Saya tidak tahu. Ling Han menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak tahu, dia tidak tahu. Tidak ada yang memalukan tentang itu. Kakak Ling, kamu benar-benar orang yang aneh. Fu Yue menyimpulkan dan menjelaskan, menara alkimia kuno adalah organisasi alkimia. Sangat lama. Itu telah didirikan oleh semua alkemis bintang 5 di era itu. Setelah waktu yang lama, menara alkimia kuno perlahan berubah dari organisasi yang terhubung secara longgar menjadi organisasi yang erat. Ini bukan hanya aliansi alkemis bintang 5, tetapi pada saat yang sama, itu juga tanah suci untuk seluruh bidang alkimia. Untuk seorang alkemis, apakah mereka telah disetujui oleh menara alkimia kuno atau tidak akan berarti dunia yang berbeda. Sekarang, setiap alkemis akan menganggap itu suatu kehormatan untuk diberikan masuk ke menara alkimia kuno. Tetapi setiap 100 juta tahun, hanya 3 pemenang teratas dari turnamen alkimia kota 100 naga yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan menara alkimia kuno.
Meskipun dikatakan bahwa kita, sebagai celestial, memiliki umur yang hampir tidak terbatas, kuota masuk semacam ini masih sedikit. Saudara Ling, jika kamu bisa masuk ke menara alkimia kuno, itu akan sangat luar biasa. Saya jamin kemanapun Anda pergi, semua orang harus memperlakukan Anda dengan sopan. Ini adalah segel penyelamat hidup terkuat di dunia. Ling Han memberi jadi itulah menara alkimia kuno. Di mana kota 100 naga? Dia bertanya. Di surga perdamaian universal. Ling Han menatap kosong. Surga perdamaian universal, mungkinkah tempat yang akan dia dan Ma Tongkuang tuju adalah kota 100 naga? Namun, turnamen alkimia hanya akan diadakan setiap 100 juta tahun sekali, jadi turnamen yang sebelumnya pasti bukan turnamen ini. Bagaimanapun, dia ingin pergi ke surga perdamaian universal, jadi itu nyaman. Aku butuh referensi untuk menghadiri turnamen alkimia itu, dia bertanya lebih lanjut. Tentu saja, Fu Yue mengangguk. Coba pikirkan, ada berapa alkemis di dunia ini? Jika tidak ada batasan, bukankah kota 100 naga akan terisi dan meledak? Ling Han tertawa, dan berkata, kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih kepada kakekmu. Tentu saja, hanya alkemis bintang 4 yang memenuhi syarat untuk memberikan rujukan. Selain itu, dia hanya bisa memberikan satu rujukan, kata Fu Yue tanpa basa-basi. Pa, seketika sebuah tamparan mendarat di bagian belakang kepalanya. Dia bahkan tidak perlu melihat. Itu pasti Huniu. Jelek, apa yang kamu banggakan? Memang, suara Huniu terdengar dari belakangnya. Ling Han memberi dan bertanya, kapan kita berangkat? Segera, dalam 1 bulan atau lebih. Mengambil keuntungan dari waktu sekitar bulan ini, Ling Han bertanya kepada tuan tua itu beberapa kali lagi tentang alkimia, dan juga berterima kasih padanya saat dia melakukannya. Waktu berlalu sangat cepat, dan segera tiba waktunya untuk berangkat. Yi, kenapa kamu ikut? Ling Han menatap Fu Yue, tampak sedikit terkejut. Fu Yue tidak bisa menahan perasaan tertekan, dan bertanya, apa maksudmu dengan itu? Apa menurutmu karena kekuatanku tidak sekuat milikmu, aku tidak memenuhi syarat untuk menghadiri pertempuran turnamen 100 naga? Ling Han mengangguk dengan jujur dan tanpa keberatan. Itulah yang dia pikirkan. F***K, meskipun saya bukan tingkat raja, saya masih seorang tingkat kaisar. Mungkinkah saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi? Fu Yue membalas dengan marah. Ikut, Ling Han tertawa. Kamu belum cukup menderita kan? Persetan, tidak ada batasan pada tingkat kultivasi untuk pertempuran turnamen 100 naga. Tetapi ada persyaratan usia peserta tidak boleh lebih tua dari 10 juta tahun. Batas usia ini termasuk waktu yang telah dihabiskan di bawah efek percepatan waktu. Jadi, sebenarnya tidak banyak orang yang bisa bergabung. Tentu saja, ada juga beberapa orang biasa-biasa saja yang akan berpartisipasi, percaya pada keberuntungan mereka, dan berpikir bahwa mereka yang lebih kuat dari mereka akan dilarang mengikuti turnamen karena usia. Namun, kenyataan akan memberikan tamparan keras ke wajah mereka. Dengan kekayaan klan Fu, mereka secara alami tidak akan membiarkan mereka berjalan sepanjang jalan ke sana, melainkan menyiapkan sarana perjalanan. Itu adalah ground piercing shuttle. Itu tidak terbang di langit, tetapi menembus tanah. Kecepatannya juga sangat cepat, dan mereka tidak perlu mengubah arah karena ada halangan di jalan mereka. Tubuh ground piercing shuttle ditutupi dengan formasi elemen tanah. Ketika memasuki tanah, itu seperti memasuki air atau terbang di udara. Hanya ada satu kata untuk itu. Cepat. Pesawat ulang-alik itu tidak besar. Ini untuk menghemat modal. Lagi pula, semakin besar area yang harus ditutupi dengan formasi, semakin mahal harganya. Bagaimanapun, mereka memiliki alat dewa tata ruang, jadi tidak akan banyak efeknya. Mayoritas dari mereka masuk ke Menara Hitam, dan kemudian ground piercing shuttle dimulai, menuju surga perdamaian universal. Perjalanan ke surga perdamaian universal ini akan membawa mereka melewati 3 surga, dan menggunakan waktu sekitar 7 bulan, dan ini masih karena ground piercing shuttle cukup bermutu tinggi, jadi kecepatannya secara alami cukup cepat. Kalau tidak,
Jika itu adalah sesuatu yang lebih rendah, maka akan sangat normal untuk waktu 3 kali lipat atau bahkan 5 kali lipat. Bepergian di bawah tanah, kemungkinan mereka bertemu sesama pelancong secara alami sangat rendah, dan tanpa bertemu siapapun, tentu saja tidak akan ada masalah. Mereka berhasil melewati gunung dan perairan, menuju ke surga perdamaian universal. Tentu saja, mereka juga akan menghadapi beberapa tikungan dan belokan kecil, seperti gempa bumi atau tanah longsor, yang akan menyebabkan beberapa masalah dalam perjalanan, tetapi itu hanya masalah kecil. Kurang dari 7 bulan kemudian, mereka akhirnya tiba di surga perdamaian universal. Chapter 2040. Sungguh suatu kebetulan. Di alam surgawi barat, surga perdamaian universal berada di peringkat di atas rata-rata dalam hal kekuatan keseluruhan. Ada cukup banyak pasukan tingkat raja surgawi di sini, tetapi yang paling terkenal secara alami adalah kota 100 naga. Ini adalah cabang penting dari menara alkimia kuno. Setiap kali turnamen alkimia berlangsung, itu akan diselenggarakan di sini, dan kota memikul tanggung jawab yang sangat penting. Ground Piercing Shuttle keluar dari tanah beberapa puluh mil di luar 100 Dragons City. Mereka tidak bisa maju lebih jauh, atau mereka akan diperlakukan seperti penjajah, dan langsung disingkirkan oleh formasi pertahanan kota 100 naga. Fu Yue menyimpan Ground Piercing Shuttle, sementara Ling Han melepaskan semua orang dari Menara Hitam. Rombongan itu kemudian melakukan perjalanan menuju kota 100 naga. Jaraknya hanya beberapa puluh mil, hanya beberapa langkah bagi mereka. Untuk memasuki kota, seseorang harus membayar biaya terlebih dahulu. Karena kota 100 naga adalah kota besar para pembudidaya, serta kota para alkemis yang hebat, tidak hanya ada banyak pembudidaya yang datang dan pergi, ada juga banyak sekali pedagang di sini. Di seluruh alam surgawi barat, ini bisa dianggap sebagai salah satu kota besar yang lebih ramai. Jadi, biaya masuk ke kota itu sangat tinggi, sangat tinggi. Satu orang harus membayar 100 batu bintang, dan alat dewa tata ruang mereka juga akan dicari. Jika diketahui ada orang yang menyelundupkan, mereka akan dieksekusi. Itu sangat ketat, tetapi mereka memang memiliki kepercayaan diri untuk itu. Setidaknya ada 10 alkemis bintang 5 di Menara Alkimia kuno, dan pengaruh mereka sangat luas. Karena ini adalah aturan yang telah mereka tetapkan, siapa yang berani tidak mematuhinya. Ling Han dan kelompoknya dengan jujur membayar biaya masuk kota, dan akhirnya masuk ke kota kuno ini. Dikatakan bahwa ada lebih dari 100 naga abadi yang terkubur di sini. Mungkin itu hanya mitos, tetapi memang benar bahwa kadang-kadang akan ada penampakan gambar naga besar yang membubung dari bumi dan melonjak menuju 9 surga di kota. Mungkin juga karena ada adegan aneh yang menyebabkan legenda 100 naga dimakamkan di sini. Mari kita cari penginapan untuk menetap dulu. Sekarang mereka ada di sini, nama Tuan Muda Fu Yue tidak terlalu berguna lagi. Di United Link City, semua orang akan menyerah padanya karena dia adalah pewaris generasi ketiga dari klan Fu. Tetapi siapa yang akan peduli tentang itu di sini? Untuk tuan muda seperti dia, ada banyak dari mereka di sini. Saudara Ling, jangan ikut campur dalam urusan orang lain di sini. Fu Yue mengingatkan Ling Han. Orang ini suka ikut campur, tapi ikut campur juga harus bergantung pada kekuatannya sendiri. Ada banyak hal di sini yang benar-benar tidak mampu mereka campuri. Bagian belakang kepala Fu Yue mendapat pukulan lagi. Dan itu tentu saja pekerjaan Hu Niu. Kenapa kamu begitu galak pada Ling Han Niu, Ling Han? Sementara itu, tertawa keras. Sangat sulit untuk mengatakan apakah dia akan ikut campur atau tidak. Terkadang, jika dia melihatnya, dia akan bergerak sesuka hatinya. Tidak mungkin dia bisa menahan diri. Aku akan mencoba, katanya. Yue kecil, kamu juga harus mengendalikan dirimu. Jangan biarkan amarah tuan muda yang manja bangkit lagi. Petui, bagaimana mungkin aku kehilangan kendali? Fu Yue mendengus. Mereka menemukan penginapan tempat mereka menetap. Karena ada pelahap seperti Hu Niu di pesta mereka, hal kedua dalam agenda mereka secara alami adalah memanjakan diri mereka sendiri. Penginapan ini sendiri memiliki sebuah restoran, tetapi semuanya adalah kamar pribadi.
membuatnya tampak sangat mewah. Tetapi karena pertempuran turnamen 100 naga dan turnamen alkimia sudah dekat, itu juga penuh sesak dengan tamu di sini, dan mereka bahkan tidak bisa mendapatkan kamar pribadi. Kamar pribadi benar-benar penuh. Pelayan membungkuk berulang kali ke arah Ling Han dan kelompoknya. Omong kosong, bukankah yang ini kosong? Hu Niu bertanya, menunjuk ke sebuah kamar pribadi. Sangat kebetulan, pintu kamar pribadi itu terbuka, dan mereka bisa melihat dengan jelas bahwa tidak ada satu orang pun di dalamnya. Kamar itu sudah dipesan, kata pelayan itu buru-buru. Karena mereka belum datang, mari kita gunakan dulu. Lebih buruk menjadi lebih buruk, kami akan mengembalikannya kepada mereka ketika mereka di sini, kata Fu Yue juga. Sekarang, dia adalah antek setia Hu Niu. Pelayan itu berhenti, tapi setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, aku tidak akan menyembunyikan kebenarannya. Kamar pribadi ini telah dipesan secara permanen oleh Tuan Muda Du, tapi memang jarang sekali dia datang. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengizinkan pesta Anda untuk menggunakan kamar pribadi. Tetapi jika Tuan Muda Du datang, Anda pasti harus membiarkan dia memiliki kamar pribadi. Tolong jangan mempersulit saya. Baik. Hu Niu mengangguk terus-menerus. Saat ini, satu-satunya pikiran di benaknya adalah makanan. Kelompok itu masuk ke ruang pribadi, dan hidangan serta minuman disajikan segera. Saat dicicipi, rasanya benar-benar tidak terlalu buruk. Seperti yang diharapkan dari kota 100 naga, ada daging binatang abadi yang disediakan di sini. Selama seseorang mampu membelinya, mereka bahkan memiliki daging binatang immortal Pelestier. Bagi para pembudidaya, tidak hanya daging binatang tingkat istana abadi yang lezat dan bergizi, itu bahkan dapat memungkinkan mereka untuk meningkatkan apresiasi mereka terhadap peraturan. Bahkan setelah binatang abadi mati, masih akan ada sepotong kekuatan peraturan yang terkandung di dalam dagingnya. Jadi masih ada beberapa manfaat yang bisa didapat. Tentu saja, ketika daging binatang abadi ini sedang dimasak, seorang elit pasti dibutuhkan untuk menghilangkan aura pembunuh darinya. Jika tidak, jika seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah mengkonsumsinya, usus dan perut mereka akan hancur seketika. Fu Yue sangat murah hati, dan memesan seporsi daging binatang abadi, dan itu berada di tingkat istana abadi pada saat itu. Ini membutuhkan hampir 1 juta batu bintang darinya, dan ketika disajikan, hanya ada beberapa potong daging yang langka di piring. Apakah itu enak? Niu ingin mencicipi. Hu Niu adalah orang pertama yang menggerakkan sumpitnya. Biarkan aku mencicipinya juga. Ling Han mengulurkan sumpitnya juga tanpa cadangan, melayani baik permaisuri dan perawan suci Phoenix surgawi sepotong daging terlebih dahulu, dan kemudian dia sendiri mengambil sepotong. Tidak buruk, biarkan aku mendapatkan bagian lain. Hu Niu mengulurkan sumpitnya lagi. Tidak ada yang melayani Bewitching Maiden Row, jadi dia hanya bisa menggerakkan dirinya sendiri, dan memberi makan dirinya sendiri. Xiao Gu meniru teman-temannya dan juga mengulurkan sumpitnya dengan cepat. Si Lei dan saudara perempuannya juga tidak lambat. Selama seseorang menghabiskan cukup waktu di sekitar Hu Niu, mereka akan tahu bahwa hanya jika mereka bergerak cukup cepat mereka akan mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Makanan pasti harus direnggut, atau mereka hanya bisa tetap lapar. Sumpit menari, dan kemudian Fu Yue dengan terkejut menemukan bahwa piring itu sekarang kosong. Hanya itu, dia bahkan belum makan sedikit pun. 1 juta batu bintangnya. Bahkan jika dia membuangnya ke air, dia masih bisa mendengar percikan, dan itu bahkan bisa menyebabkan riak. Para tamu, tolong cepat beri jalan. Tuan Muda Du ada di sini. Tepat pada saat ini, pelayan itu tiba-tiba berlari, wajahnya dipenuhi kecemasan. Karena mereka sudah memiliki kesepakatan sebelumnya, Ling Han dan kelompoknya juga tidak bisa berkata apa-apa. Mereka semua bangkit, dan untuk sisa makanan, tidak perlu khawatir. Ada pelahap di sini yang akan membungkusnya untuk dibawa pulang, dan sama sekali tidak akan ada pemborosan sedikit pun. Mereka keluar dari kamar pribadi, dan belum mengambil beberapa langkah ketika mereka melihat 7 orang mendekati mereka. Mereka semua sangat muda, dan semuanya laki-laki.
Salah satu dari mereka melihat Ling Han dan kelompoknya, dan ekspresinya segera berubah. Bahkan tubuhnya mulai bergidik. "Yi, ruan kecil, ada apa denganmu? Apakah Anda bermain begitu keras kemarin sehingga lutut Anda lemah sekarang?" Seseorang di sampingnya bertanya sambil tertawa. "Hahaha, kamu benar-benar tidak membuat kesalahan dengan nama keluargamu. Kamu benar-benar memiliki lutut yang lembut." Ling Han menoleh, dan tiba-tiba merasa dunia ini benar-benar kecil. Orang itu adalah Ruan Dongxiang. Kamu. Ruan Dongxiang mengangkat jarinya dengan gemetar, tampak sangat marah, tetapi pada saat yang sama sangat ketakutan. Ini adalah alami. Dia telah dibunuh sekali oleh Fu Hui, jadi tentu saja itu akan meninggalkan fobia yang sangat kuat di hatinya. "Ruan kecil, ada apa?" Orang yang memimpin pihak lain, seorang pria muda berjubah hijau, bertanya dengan suara yang dalam. Dia berjalan di garis depan, dan 6 sisanya mengikuti jejaknya. "Beberapa bulan yang lalu, mereka membunuh jiwaku yang terbagi," Ruan Dongxiang berkata dengan kasar. "Pada saat itu, saya sedang mengejar tunangan saya dan pezinanya, namun dihentikan oleh orang-orang ini, dan orang ini adalah pembunuh yang telah membunuh jiwa saya yang terpecah." Dia menunjuk Fu Yue. Mendengar dia mengucapkan kata-kata ini, pemuda berjubah hijau dan yang lainnya semua meledak, dan merasa bahwa Ling Han dan kelompoknya benar-benar terlalu kejam, tidak hanya melindungi pasangan yang berzina, dan bahkan membunuh jiwa korban yang terbagi. "Haha, saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang seperti itu di dunia ini." Seorang pria muda mengenakan jubah ungu berjalan keluar, menyapu mata Ling Han dan kelompoknya sebelum dengan nada menghina berkata, "Kalian semua membunuh jiwa kalian sendiri yang terbagi, dan kemudian kalian boleh pergi." Namun, dia berhenti, menunjuk Fu Yue. "Dia harus tinggal di belakang." Bersambung ke chapter 2041. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.